Ada hembusan angin kencang, dan suara angin kencang terdengar di telinganya, dan momentum kejatuhan Shen Chen menjadi semakin ganas. Ini membuatnya merasa kedinginan, mungkinkah lelaki tua Tianze salah menebak, memasuki jurang jiwa naga ini tidak sesederhana yang diharapkan, mengingat terakhir kali ketika dia terpaksa melompat ke lembah yang dalam setelah kesturi binatang buas, jiwa di tubuhnya, Shen Chen masih takut untuk sementara waktu. Dalam keadaan saat itu, jika lembah itu beberapa ratus kaki lebih tinggi, dia mungkin telah jatuh. Sekarang meskipun dia memiliki tubuh fisik dalam keadaan ekstrim, tidak mudah untuk dilempar sampai mati, tetapi sama tragisnya, rasa sakit, Shen Chen benar-benar tidak ingin mengalaminya lagi. Cici. Tiba-tiba, slip batu giok di tangannya sepertinya merasakan aura, dan itu mulai bersinar terang, sosoknya yang jatuh juga melambat dalam sekejap. Segera, sungai bintang muncul dalam kegelapan, seperti langit berbintang di atas 9 langit, dan dipindahkan ke sini dari penampilan aneh bintang-bintang itu, Shen Chen merasakan kekuatan seluas laut. Dan lautan bintang di sekitarnya tidak dilarang, ia berkembang setiap saat, tiba-tiba ada burung vermilion menari, dan terkadang harimau putih berlari dengan liar, dan kemudian, sebenarnya ada naga hitam yang terbang di galaksi, pemandangannya adalah menakutkan. Tampaknya lapisan kekuatan inilah yang telah menyegel jurang ini. Shen Chen diam-diam menghela nafas di dalam hatinya penuh dengan keterkejutan. Saya pikir kekuatan yang ditunjukkan oleh 15 pedang giok di tanah kuno di makam kuno telah mencapai puncaknya, tetapi sekarang tampaknya masih ada langit di balik langit. Setidaknya, potongan galaksi yang tergantung di udara jurang ini memancarkan aura yang berkali-kali lipat lebih menakutkan dari Skynet sebelumnya. Shen Chen mengepalkan slip batu giok di tangannya dan mendorongnya dengan sekuat tenaga, tidak berani ceroboh sedikitpun. Kekuatan semacam itu telah mencapai titik menghancurkan dunia. Dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika itu adalah tubuh fisik yang ekstrim, itu harus dalam jangkauan, akan berubah menjadi ketiadaan, tidak akan ada ketegangan. Setelah waktu yang tidak diketahui, galaksi di sekitarnya menghilang, dan Shen Chen mendarat perlahan, ketika jari kakinya menyentuh tanah, dia datang ke dunia yang dingin dan misterius. Melihat sekeliling, ada jiwa yang melayang-layang, suasana di sini sangat aneh, memiliki kemegahan dan kegelapan neraka, tetapi juga sangat damai dan tenang. Jiwa yang tak terhitung banyaknya itu seperti elf yang melayang di antara langit dan bumi, tanpa permusuhan sedikit pun, bahkan kekuatan roh perang, mereka bersinar terang, mengambang di jurang seperti bunga dandelion. Apakah ini jurang jiwa naga? Shen Chen melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan mau tidak mau mendecakkan lidahnya secara diam-diam di tanah Ning yang misterius ini, tetapi segera, dia merasa sedikit pusing lagi. Dalam jangkauan mata terbuka, tidak kurang dari ratusan jiwa yang berkeliaran, dan di jurang yang lebih luas, titik-titik cahaya biru seperti kunang-kunang di malam yang gelap, tapi hanya di kejauhan. Jurang yang begitu luas, begitu banyak jiwa, mencoba mencari jiwa lelaki tua Tianze tidak diragukan lagi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Hehe, nak, kamu bisa mengorbankan sisa-sisa lelaki tua itu. Kamu hanya perlu memasukkan hatimu ke dalamnya, dan kamu bisa merasakan posisi jiwa lelaki tua itu, dia. Mata Shen Chen berbinar, tanpa banyak bicara, dia mengeluarkan sisa-sisa lelaki tua Tianze, dan itu melayang naik turun di depannya, bersinar redup. Benar saja, Shen Chen memasukkan pikirannya ke dalamnya, dan segera dia merasakan napas samar, yang ada di sisi selatan. Shen Chen sangat gembira, maju selangkah, dan berjalan ke arah itu. Senior, ada begitu banyak jiwa di sini, bisakah aku juga memulihkan jiwa mereka? Dalam perjalanan, Tianze bertanya kepada lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu, dengan tatapan harapan di matanya. Dengan begitu banyak jiwa, ada pusat kekuatan yang tak tertandingi di depannya. Jika dia dapat memulihkan semangat primordialnya, tidak diragukan lagi dia akan mendapat banyak bantuan yang kuat. Ketika dia mengunjungi Istana Nether di masa depan, dia akan menjadi lebih percaya diri. Ini, tentu saja tidak. Orang tua Tianze menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, melirik jiwa-jiwa di sekitarnya, dan menghela nafas. Apakah Anda melihat bahwa setelah kami berdua muncul, jiwa-jiwa di sini sepertinya tidak menanggapi sama sekali? Tidakkah menurut Anda mereka adalah kehilangan sesuatu? Senior, maksudmu? Shen Chen merasa sedikit menyesal. Itu benar, bahkan jika seorang biksu manusia mencapai alam Tianyuan dan mengolah roh primordial, jiwa tidak abadi. Setelah jatuh, kebijaksanaan spiritual akan menghilang. Bahkan jika masih ada jiwa yang ada pada waktunya, itu sebenarnya adalah salah satu dari 6 dewa tanpa tuan. Sampai batas tertentu, itu sudah merupakan cara keberadaan lain, dan telah lama dipisahkan dari segala sesuatu dalam hidup, dan hal-hal yang jatuh tidak dapat dilahirkan kembali. Orang tua Tianze menjelaskan, kurangnya kebijaksanaan roh, jiwa tidak memiliki api spiritual,
dan tidak mungkin memulihkan roh primordial, bahkan jika api spiritual dinyalakan kembali dengan cara melawan langit, jiwa itu adalah awal yang baru. Senior, mengapa kamu masih bisa mempertahankan kebijaksanaan spiritualmu? Shen Chen bingung. Sudah tidak diketahui berapa lama sejak zaman kuno, tetapi sisa jiwa senior tua ini telah dilestarikan. Meskipun dia tahu pasti ada yang salah dengan memori dan kebijaksanaan spiritual hidupnya, Shen Chen masih ingin meminta klarifikasi. Hehe, tebakanmu benar. Dulu, lelaki tua itu tidak menunggu sampai minyaknya habis dan lampunya mengering untuk meninggalkan banyak trik. Orang tua Tianze tersenyum dan berkata orang tua itu pernah mendapatkan sebuah fragmen dari metode rahasia, yang mencatat metode bagaimana menyegel jiwa yang tersisa. Ketika orang tua itu merasa bahwa akhir sudah dekat, dia menggunakan metode ini. Jadi orang tua ketika tubuh membusuk, itu tidak dianggap sebagai kejatuhan nyata, sinar sisa jiwa telah disegel di tulang, selama sisa-sisa itu abadi, sisa jiwa orang tua itu dapat disegel di dalamnya selamanya. Oh, jadi begitu, sayang sekali. Shen Chen mengangguk, merasa sedikit tidak bisa dijelaskan, di dunia ini, benar-benar tidak ada yang abadi. Hehe, hidup dan mati adalah masalah takdir. Di usiamu saat ini, kamu tidak perlu peduli dengan hal-hal ini. Orang tua Tianze sepertinya telah melihat pikirannya, dan melambaikan tangannya dan tersenyum ringan. Shen Chen juga bebas dan santai, mengangguk berat, lalu tiba-tiba mempercepat kecepatan berjalannya. Setelah berjalan maju di jurang selama lebih dari setengah jam, dia akhirnya menemukan jiwa lelaki tua Tianze di dekat pohon mati yang besar. Kabut di sini tebal, dan pohon mati penuh dengan perubahan dan jejak waktu, setinggi puluhan kaki, lebih tebal dari menara batu. Meskipun pohon mati tidak bernyawa dan kayunya busuk, ia masih berdiri di sini setelah bertahun-tahun. Di antara mereka, ada tubuh roh yang persis sama dengan sisa jiwa lelaki tua Tianze, mengambang bebas, melayang di sekitar kayu mati. Senior, apa yang harus saya bantu? Shen Chen mengangkat kepalanya, melihat sisa jiwa lelaki tua Tianze. Setelah menemukan jiwa itu, Shen Chen akhirnya menghela nafas lega, perjalanan ini tidak sia-sia. Kamu hanya perlu terus menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam jenazah lelaki tua itu, dan biarkan lelaki tua itu menyelesaikan sisanya sendiri. Ada sentuhan kegembiraan di mata lelaki tua Tianze, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, roh primordial masih dapat diperbaiki, bahkan dia, mantan monster tua, tidak dapat mempertahankan ketenangannya. Selain itu, setelah bertahun-tahun memelihara dengan kekuatan misterius, jiwanya harus menjadi lebih kuat, orang tua Tianze memiliki firasat bahwa setelah fusi, kekuatan jiwanya pasti akan lebih kuat dari sebelumnya. Akan ada untuk jangka waktu yang lebih lama. Bagus. Shen Chen tidak berbicara omong kosong, kekuatan besar mulai mengalir ke sisa-sisa lelaki tua Tianze. Segera, sisa-sisa mulai bersinar terang, dengan lapisan rune mengalir di antara tulang-tulang, dan sisa jiwa lelaki tua Tianze di udara menjadi semakin padat. Di dekat pohon mati, jiwa yang persis sama dengan lelaki tua Tianze, sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba melayang. Setelah itu, sisa jiwa lelaki tua Tianze berubah menjadi sinar cahaya dan menembus ke dalam tubuh jiwa. Setelah tubuh roh disuntik dengan sisa jiwa, itu jelas berbeda. Mata yang semula tak bernyawa mulai memiliki ekspresi samar, yang menjadi semakin jelas. Proses ini sebenarnya tidak mudah. Penatua Tianze telah menggunakan teknik rahasia untuk memisahkan roh primordial saat itu, tetapi sekarang semakin sulit untuk bersatu kembali. Setelah jiwa yang tersisa memasuki tubuh roh, ia terguncang beberapa kali. Di lapangan, konsumsi Shen Chen juga mengerikan. Senior tua ini adalah pembangkit tenaga listrik alam Tianyuan asli sebelum kematiannya, dan dia tampaknya telah berjalan jauh di alam Tianyuan, dan pencapaiannya sangat tinggi. Sisa-sisa itu seperti sebuah lubang besar tanpa dasar bahkan garis keturunan ekstrim Shen Chen tidak tahan sama sekali. Pergi. Shen Chen tidak berdaya, sejumlah besar pil pengumpul roh mulai tumpah, dan dalam beberapa perempat jam, puluhan ribu pil pengumpul roh habis. Untuk senior tua ini, Shen Chen masih sangat berterima kasih di dalam hatinya, apakah dia memperoleh ramuan emas pemecah tulang Wuji, atau kemudian memperoleh 15 pedang giok nyanyian naga, itu semua tidak dapat dipisahkan dari bantuan senior tua ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah lelaki tua yang telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadanya, yang telah memengaruhi pencapaian kultivasinya di masa depan. Hari ini, lelaki tua Ze berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan jiwanya, bahkan jika dia menyia-nyiakan harta keluarganya, Shen Chen tidak akan ragu. Sementara jubah berlengan melambai, puluhan ribu pil pengumpulan roh dilemparkan ke dalamnya. Berulang kali seperti ini, proses pemulihan roh primordial berlangsung selama lebih dari 10 jam, jika daya tahan Shen Chen tidak cukup menakutkan, dia pasti sudah lama kelelahan. Berdengung untungnya,
setelah lebih dari selusin jam kerja keras, dengan suara sedikit bergetar, sisa jiwa lelaki tua Tianze akhirnya benar-benar menyatu dengan jiwa dan tubuh rohnya. Dalam sekejap, tubuh roh setelah fusi memancarkan aura yang membuat jantung Shen Chen berdebar, dan sekarang roh primordial mampu memperbaiki lelaki tua Tianze, dan roh primordial itu sendiri memiliki setidaknya kekuatan tempur alam kondensasi. Hehe, si kecil, terima kasih atas kerja kerasmu. Kata roh primordial lelaki tua Tianze sambil tersenyum, ada sedikit kelelahan dalam suaranya, dan pada saat yang sama, ada semacam kegembiraan untuk mendapatkan kembali kehidupan baru. Selamat, senior, untuk membuat comeback, inilah yang harus dilakukan seorang anak kecil. Shen Chen juga penuh dengan ekstasi, dan dia tidak merasa tertekan sama sekali untuk ratusan ribu pil pengumpul roh. Sekarang gerbang Longyin tidak ada lagi, jiwa lelaki tua Tianze kemungkinan besar akan mengikutinya setelah kekuatannya pulih. Dengan cara ini, mulai sekarang, di dunia Lingyu yang sangat kejam, saya akan memiliki ketergantungan ekstra. Anak kecil, jika kamu berusaha keras untuk membantu lelaki tua ini dilahirkan kembali, lelaki tua ini secara alami akan membalas. Nah, sekarang Sekte Longyin telah meninggal, aku akan memberimu kesempatan besar ini. Penatua Tianze tiba-tiba tersenyum secara bermakna. Kesempatan yang sangat bagus, jantung Shen Chen berdebar kencang. Hehe, sepertinya kamu sudah menebaknya. Lelaki tua Tianze memberinya tatapan terkejut, dan kemudian berkata dengan tatapan serius, jiwa lelaki tua itu telah ditarik ke sini selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan sekarang jiwa telah kembali, ke tempatnya tidak sia-sia, kecuali untuk sampai ke sini selain kehangatan dan nutrisi dari kekuatan jiwa naga. Pada saat yang sama, Anda juga bisa merasakan jejak jiwa naga di jurang maut, jika Anda dapat memilikinya, langit yang meroket sudah dekat. Jiwa naga. Mendengar ini, hati Shen Chen sedikit bergetar, di dunia ini, naga asli selalu merupakan inkarnasi dewa, dan itu lebih mengejutkan daripada makhluk bawaan itu. Itu bukan hanya legenda, tetapi juga simbol kekuatan absolut. Menurut legenda, bertahun-tahun yang lalu, di dunia ini, memang ada binatang buas seperti itu. Setiap kali ia lahir, ia memiliki kekuatan untuk menyapu langit, dibandingkan dengan itu juga sedikit lebih cepat. Sekarang, naga asli sudah tidak muncul lagi selama puluhan ribu tahun, legenda naga asli sudah lama menjadi misteri, agak misterius. Banyak orang memuja makhluk purba itu sebagai dewa, tetapi segala sesuatu yang menyentuh naga asli melambangkan kekuatan paling kuat di dunia, dan bahkan jejak naga asli di tubuhnya. Banjir naga dengan darah naga juga merupakan makhluk kuat dengan reputasi yang kuat di alam spiritual, dan mereka kuat di segala arah. Mendengar lelaki tua Tianze mengucapkan kata jiwa naga, Shen Chen benar-benar terkejut. Di dunia sekarang ini, apakah keberadaan ekstrim seperti itu benar-benar ada? Tapi setelah dipikir-pikir, Shen Chen menjadi semakin ketakutan. Saat itu, Long Yin Men dianggap sebagai partai yang kuat ketika berdiri di dunia ini. Kata Long Yin di dalamnya terdengar agak tidak biasa saat ini, artinya itu tidak mudah. Hehe, sepertinya kamu sudah memikirkannya, nak. Lelaki tua Tianze tersenyum ringan, membelai janggutnya yang panjang, dan berkata dengan penuh arti, ya, alasan mengapa Master Leluhur dapat membuat gerbang Long Yin di masa lalu adalah karena dia diberkati oleh sinar jiwa naga asli di jurang jiwa naga. His, Shen Chen tersentak, tak disangka tebakan itu ternyata benar, dan sekarang jurang jiwa naga ini layak untuk namanya, ia benar-benar memiliki jiwa naga yang ada seperti dewa. Tapi karena ada jiwa naga asli di abis jiwa naga, mungkinkah itu diambil oleh monster tua Luo Yunzong itu? Segera, Shen Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir lagi. Setelah Sekte Longyin layu di masa lalu, Luo Yunzong mengubah pegunungan Bahuang menjadi wilayahnya sendiri di beberapa titik, situasi ini telah dipertahankan setidaknya selama 1000 tahun. Setelah sekian lama, tidak mungkin orang kuat Luo Yunzong tidak mengetahui bahwa ada jurang magis di lembah Lagu Naga, beberapa orang super kuat mungkin sudah menebak apa yang mungkin ada di jurang jiwa naga ini. Karena itu, monster-monster tua itu bertekad untuk tergoda, dan bahkan ingin pergi jauh ke sini dan mengambil jiwa naga dengan segala cara. Meskipun sungai bintang di luar fase yang saya lihat di jurang sebelumnya terlalu menakutkan untuk dijelaskan dengan kata-kata, tetapi harus diketahui bahwa Luo Yunzong dapat dipuja sebagai kekuatan transenden umat manusia saat ini, setenar Istana Neter dan Tanah Suci Yaoqi, bayangkan. Dengan cara ini, di masa lalu, sudah ada seseorang dengan kekayaan besar, dan jika dia datang ke sini, jika dia benar-benar memiliki kesempatan besar, dia mungkin akan dibawa pergi oleh seseorang. Hehe, kamu sangat berhati-hati, nak. Orang tua Tianze melihat kekhawatirannya, melambaikan tangannya dan terkekeh, dan berkata, sebenarnya, kamu terlalu banyak berpikir. Lapisan pesona sebelumnya adalah patung asli di zaman kuno, di bawah kain naga memiliki kekuatan besar yang melampaui langit, dan menunjukkan cara yang menakjubkan,
belum lagi sekte klan manusia, saya khawatir bahkan makhluk bawaan dan monster tua di alam spiritual datang sendiri, dan mereka mungkin tidak bisa memindahkan penghalang sama sekali. Ini Shen Chen terkejut lagi, dia pikir itu hanya kekuatan yang kuat, tetapi dia tidak menyangka itu adalah tulisan tangan naga asli. Meskipun Shen Chen tidak memiliki konsep keberadaan semacam itu yang terlihat seperti dewa dalam mitologi, belum lagi sekarang, bahkan di zaman kuno ketika ribuan ras berjuang untuk hegemoni, itu pasti merupakan puncak keberadaan di dunia. Setidaknya, tidak ada teks kuno yang menyebutkan. Ketika sampai pada makhluk apapun yang dapat menantang keagungan naga asli yang menakjubkan, sebenarnya ada celah besar antara yang lebih dekat, seperti kura-kura hitam, burung vermilion, dan kunpeng, kenangan yang tak terhitung jumlahnya di hati orang-orang selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya menurut legenda, reputasi yang ganas berakar dalam. Namun, hanya naga sungguhan yang benar-benar dipuja sebagai dewa, atau dianggap oleh semua ras sebagai dewa, meskipun mereka adalah keturunan naga sungguhan, di alam spiritual saat ini, makhluk bawaan hampir identik dengan tak terkalahkan. Biksu manusia saat ini hanya dapat dibandingkan dengan 10 tubuh suci teratas dan beberapa jenis tubuh jahat, jika penghalang di tengah jurang benar-benar dipasang oleh naga sungguhan, seharusnya tidak ada apapun di dunia ini saat ini yang dapat mengungkapnya. Sebenarnya, sejak zaman kuno, setelah Sekte Longyin kami kehilangan sarana untuk memasuki jurang jiwa naga, kami mencoba untuk memaksa masuk. Saat itu, seorang leluhur mencobanya sendiri. Dalam pertempuran untuk hegemoni di alam spiritual, pertempuran dengan Pulau Dewasa tidak dapat dipisahkan, dan hasilnya tidak dapat dipisahkan. Itu terkenal di tanah Kyushu pada waktu itu. Namun, bahkan dengan serangan habis-habisan leluhur itu, dia tidak dapat memindahkan penghalang apapun. Orang tua Tianze berkata dengan suara yang dalam. Apakah ini kekuatan naga sungguhan? Shen Chen menghela nafas, sangat merasakan kengerian keberadaan para dewa, dan pada saat yang sama, menantikan gumpalan jiwa naga yang baru saja disebutkan lelaki tua itu. Namun, dia masih sedikit penasaran. Untuk waktu yang lama, Sekte Longyin memiliki sarana untuk datang ke sini, dan Patriark yang menciptakan Sekte Longyin bisa mendapatkan restu dari jiwa naga. Jiwa naga Wisep telah melakukan kontak. Tapi yang membuat Shen Chen bertanya-tanya adalah, karena mereka mengetahui kekuatan jiwa naga, mengapa mereka tidak memikirkan cara untuk mendapatkan gumpalan kekuatan jiwa naga itu? Senior, apakah Patriark dari Sekte Longyin saat itu memasukkan sisa jiwa naga asli ke dalam tubuhnya? Shen Chen mengangkat kepalanya dan berkata sambil berpikir diam-diam. Hehe, orang tua Tianze merenungkan bahwa di usianya, masih ada sesuatu yang tidak bisa dia lihat, jadi dia secara alami menebak apa yang dipikirkan Shen Chen. Jika itu benar-benar mudah, Sekte Longyin kita tidak akan layu. Jika jiwa naga memasuki tubuh, bahkan jika itu adalah sepotong kayu yang tidak berguna, ia dapat melompati gerbang naga dalam sekejap dan mendapatkan fisik yang sebanding dengan yang teratas, 10 tubuh suci. Jika Anda dapat mengintegrasikannya ke dalam tubuh Anda, bahkan jika Anda jatuh, Anda pasti akan mencoba untuk meneruskannya. Pak Tua Tianze melambaikan tangannya. Oh, mengapa senior percaya bahwa gumpalan jiwa naga dapat diintegrasikan ke dalam tubuh hanya dengan kemampuan bocah itu? Shen Chen masih sangat bingung. Bahkan Patriark Agung dari Sekte Longyin tidak dapat melakukannya. Seorang biksu kecil di tingkat fusi darah, apa yang dapat dia gunakan untuk memindahkan gumpalan jiwa sisa naga asli itu? Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh para dewa, dengan kekuatanku saat ini, aku takut itu akan musnah dan berubah menjadi sampah sebelum aku mendekat. Anak kecil, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah keluar dari belenggu abadi biksu manusia dalam garis keturunan Anda? Penatua Tianze tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, tetapi menatapnya dengan tidak dapat dijelaskan. Ya, menghadapi senior tua yang baik padanya, Shen Chen tidak menyembunyikan apapun. Hahaha, kehendak Tuhan, niat naga yang sebenarnya saat itu, dan akan ada biksu manusia seperti ini di kehidupan selanjutnya, menunggunya ribuan tahun kemudian. Orang tua Tianze tertawa. Shen Chen menjadi semakin bingung, semakin dia mendengarkan kata-kata lelaki tua Tianze, semakin dia menjadi bingung. Hehe, anak kecil, apakah kamu tahu mengapa Patriark diberkati oleh sinar jiwa naga itu? Penatua Tianze mengelus janggutnya dan tersenyum. Shen Chen menggelengkan kepalanya. Ini sangat sederhana, karena Patriark kita adalah keturunan dari klan raksasa kuno, klan Tianlong. Naga sejati adalah eksistensi yang sebanding dengan dewa. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka memilih untuk melindungi umat manusia? Orang tua Tianze menunjukkan nostalgia. Klan naga langit. Shen Chen bingung. Yah, itu adalah klan leluhur kuno yang kacau, yang sekarang sudah punah. Dikatakan bahwa dewa sejati keluar darinya, dan dipuja sebagai dewa naga oleh semua ras pada waktu itu.
Naga asli yang memberkati gerbang Longyin kita adalah Dewa Naga. Mitra, orang tua Tianze berkata, menceritakan rahasia yang belum pernah didengar Shen Chen sebelumnya. Patriark pernah berkata bahwa sejak zaman kuno, naga asli membuat keputusan, dan sisa jiwa harus diserahkan kepada orang dengan darah ekstrim. Namun, jalan ini terbukti tidak mungkin. Nyatanya tidak demikian, karena Dewa Naga dari klan Tianlong telah membuktikan Tao dan menjadi dewa dengan darah-darah dunia ekstrim. Apa Shen Chen terkejut? Saya pikir saya adalah pelopor jalan ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa pada zaman kuno, ada raksasa umat manusia yang memelopori presiden semacam ini, dan dia juga orang yang luar biasa dari segala usia, yang kemudian menjadi dewa. Di dunia ini, memang ada dewa. Shen Chen menghela nafas, untuk legenda ilusi itu, di masa lalu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Tapi sekarang sepertinya pemikirannya terlalu sederhana, di dunia ini memang ada Tuhan. Memikirkan kengerian naga sungguhan, Shen Chen tidak bisa menahan perasaan kagum pada makhluk yang dipuja sebagai dewa itu harus menjadi puncak dari semacam kekuatan. Perlahan-lahan, Shen Chen mengumpulkan pikirannya, mengangkat kepalanya, dan menatap lelaki tua Tianze dengan mata berapi-api, dan berkata senior, lalu gumpalan jiwa sisa naga asli yang Anda sebutkan. Hehe, di pohon kuno ini, jiwa lelaki tua itu telah mengambang di jurang ini selama bertahun-tahun. Hanya secara kebetulan aku menyadari bahwa pohon mati ini adalah sumber kekuatan di Dragon Soul Abyss. Orang tua Tianze tertawa jalan. Kalau begitu, haruskah aku dengan paksa menghancurkan pohon mati ini? Shen Chen mengangkat kepalanya, menatap pohon mati yang menjulang tinggi di depannya, dan tiba-tiba merasa linglung. Kayu mati ini, ditempatkan di dunia luar, lebih besar dari menara tinggi, meskipun telah membusuk, entah mengapa, ia memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan seperti itu seperti guntur 9 dewa, tetapi tidak dapat merusak kayu gudang yang busuk ini, ada jejak fluktuasi yang luar biasa di kayu mati. Tidak, mata tetua Tianze serius, jika kamu menyerang, kamu pasti akan diserang balik oleh jiwa naga, dan bahkan membangkitkan semangat juang dari hantu-hantu terdekat ini, menyebabkan mereka menyerangmu dalam kelompok. Ini, jantung Shen Chen berdebar beberapa saat, dan dia ketakutan, jika lelaki tua Tianze tidak menghentikannya, dia hampir membuat kesalahan besar. Tahukah Anda, apakah itu serangan balik jiwa naga, atau pengepungan jiwa-jiwa yang berkeliaran itu, baginya sekarang, dia pasti akan mati tanpa kehidupan. Ratusan roh pengembara di sekitar mereka terlihat sangat damai dan tidak memiliki aura ganas sedikit pun, tetapi orang-orang ini semuanya adalah orang kuat di atas alam Tianyuan sebelum hidup mereka, sudah cukup untuk menghancurkannya, apalagi begitu banyak. Lalu apa yang harus saya lakukan setelah itu? Shen Chen sedikit bingung. Jika gumpalan jiwa naga itu benar-benar ada di kayu mati, itu akan sedikit merepotkan. Hanya ada satu cara, dan itu adalah melepaskan kekuatan jiwamu dan mencoba berkomunikasi dengan jiwa naga di hutan mati. Orang tua Tianze dengan serius menginstruksikan kamu harus menggunakan kekuatan jiwamu untuk menyampaikan nafas garis keturunan ekstrim Anda ke di hutan mati. Naga asli telah bersama Dewa Naga sepanjang hidupnya, dan sampai kematiannya, dia hanya mengenali ras manusia dengan darah ekstrim, dan disinilah letak peluang besar Anda. Shen Chen mengangguk berat, matanya penuh martabat. Seperti yang dikatakan senior Tianze, ini adalah kesempatan besar baginya, meskipun dia tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi jika dia berintegrasi ke dalam jiwa naga, itu pasti luar biasa. Shen Chen menantikannya. Dengan keputusan di benaknya, Shen Chen duduk bersila dan mulai mencoba menenangkan diri. Jelas bukan tugas yang mudah untuk berkomunikasi dengan sisa jiwa naga asli di kayu mati, sebelum itu, dia harus menyesuaikan keadaan pikirannya ke keadaan terbaik. Dia saat ini menjalankan Concentration Asking Juxtaposition, metode kultivasi yang tak terduga ini, tidak hanya memiliki kecepatan kekuatan spiritual yang sangat menakutkan, tetapi juga memiliki kendali pikiran yang tidak dapat dijelaskan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah konten yang terakhir, dengan basis kultivasinya saat ini, tidak dapat dilibatkan, jika tidak demikian, kekuatannya pasti akan semakin menakutkan. Duduk bersila, keadaan pikiran Shen Chen berangsur-angsur menjadi lebih damai, dia untuk sementara melupakan perselisihan di luar, dan membenamkan dirinya dalam keadaan misterius tanpa pamrih. Tingkat keadaan pikiran ini mungkin sulit atau bahkan tidak mungkin baginya di masa lalu, tetapi sekarang, dengan kelahiran kembali darahnya, jiwa Shen Chen menjadi semakin kuat. Meskipun belum ada perubahan kualitatif, itu sudah lebih kuat dari sebelumnya, kental banyak. Selain itu, dia tidak asing dengan keadaan pikiran yang halus dan tanpa pamrih ini. Selama berada di Liu Yunzong, dia memasuki alam pencerahan mendadak beberapa kali, dan melatih keterampilan bela diri hingga sukses besar dengan kecepatan yang paling menakutkan. Meskipun ketika garis keturunan mencapai keadaan ekstrim, dalam keadaan seni bela diri spiritual, pencerahan semacam itu tidak lagi memiliki banyak arti,
keterampilan bela diri apapun dapat dilakukan dengan postur terkuat dalam keadaan seni bela diri spiritual, pengalaman diserahkan kepada Shen Chen masih cukup berharga. Sekarang, tidak diragukan lagi jauh lebih mudah baginya untuk mencoba memasuki kondisi pikiran murni itu lagi, dan dia sudah terbiasa dengan jalannya. Hehe, tidak buruk, dengan basis kultivasi Anda saat ini, Anda dapat mencapai tingkat pikiran seperti itu, yang sudah sangat mengesankan. Roh primordial dari lelaki tua Tianze, berkeliaran di sekitar pohon mati, memuji penampilan Shen Chen di saat ini tentu saja. Memasuki kondisi pikiran murni semacam itu mungkin bukan apa-apa bagi orang kuat seperti mereka, tetapi dalam kondisi fusi darah atau bahkan kondisi penempaan tulang, hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Bahkan jika Anda melihat zaman kuno, itu jarang. Di mata lelaki tua Tianze, bahkan jika Anda menggunakan standar zaman kuno, lelaki kecil di depan Anda harus disebut menakjubkan. Di usia muda, bahkan jika Anda melangkah keluar itu adalah langkah yang diambil oleh sosok yang diakui dewa di zaman kuno. Saat ini, pikiran Shen Chen sudah mulai mencoba menyerbu kayu mati. Benar saja, Shen Chen segera menemukan bahwa di kayu mati itu, sebenarnya ada siluet naga asli yang terkendali. Apakah ini jiwa sisa naga yang sebenarnya? Shen Chen terkejut, itu hanya seutas jiwa naga yang tidak lengkap, tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia mendeteksinya dengan pikirannya, dia benar-benar ingin berlutut. Orang harus tahu bahwa dia saat ini sudah memiliki garis keturunan yang ekstrim, dan tidak mungkin makhluk biasa merasakan rasa kagum seperti itu bahkan di hadapan binatang buas purba. Tapi barusan, dia merasakan paksaan yang ditransmisikan oleh jiwa naga yang tidak lengkap. Bell, pada saat ini, jiwa yang tersisa dari naga asli di hutan mati tampaknya merasakan aura darah ekstrimnya, dan mulai melepaskan nyanyian naga yang dalam. Dalam sekejap, paksaan yang Shen Chen rasakan tiba-tiba meningkat tajam. Shen Chen merasa ngeri, dan dengan cepat memusatkan pikirannya, memobilisasi aura dari garis keturunan ekstrim ke ekstrim. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak semudah itu. Tidak mungkin bagi jiwa naga untuk bergabung dengannya dengan patuh setelah dia merasakan aura darahnya yang ekstrim. Ini adalah ujian, dan itu adalah ujian yang sangat keras. Meskipun tidak ada yang aneh dengan tubuh fisik Shen Chen, jiwanya ditekan seperti gunung besar, tidak dapat bernapas, Shen Chen tidak pernah merasakan paksaan kuat semacam itu dari makhluk hidup manapun. Dipikir-pikir, itu sangat kuat sehingga sebanding dengan keberadaan dewa, bahkan jika jatuh, jiwa yang tersisa tidak dapat dengan mudah mengenali ras manusia. Berjalan keluar dari jalan ini sangat sulit selama berabad-abad, tetapi tidak mudah untuk berpikir untuk mendapatkan persetujuan dari jiwa naga tampaknya tidak hanya memilih ras manusia yang garis keturunannya telah melangkah keluar dari ekstrim, tetapi juga untuk memilih ras manusia yang dapat dikenali di masa depan tumbuh menjadi eksistensi puncak, dan bahkan ras manusia yang menjadi dewa. Namun untuk mencapai level itu, bakat dan potensi yang menakutkan saja jelas tidak cukup, jika tidak ada kepercayaan pada tak terkalahkan, jika tidak ada kemauan yang tak kenal takut, masih mungkin terjebak pada level tertentu. Kondensasi. Shen Chen telah mempersiapkan mental untuk waktu yang lama, jadi dia secara alami tidak mau mengakui kekalahan seperti ini, pikirannya terkonsentrasi, dan kekuatan jiwanya berubah menjadi harimau putih, bergegas maju untuk bertarung dengan jiwa naga di kematian, kayu. Dia memang berkomunikasi dengan sinar jiwa naga ini, tetapi berkomunikasi tidak sama dengan mengemis, karena naga sejati dipuja sebagai eksistensi yang sebanding dengan para dewa, secara alami tidak mungkin tergerak oleh permintaan umat manusia. Shen Chen tahu di dalam hatinya bahwa jika dia ingin agar sinar jiwa naga ini menyatu dengan jiwanya sendiri, tidak ada gunanya berkompromi. Dia hanya bisa menggunakan cara yang paling kuat untuk bertarung dan berjuang keras, dan kemudian mendapatkan persetujuan dari sinar jiwa naga ini. Proses ini mirip dengan 15 pedang giok nyanyian naga yang dia gunakan untuk mengontrol di ruang rahasia kuno. Namun, dia saat ini tidak benar-benar melawan jiwa naga, tidak ada konfrontasi dengan cara apapun, dan tidak ada persaingan dalam kekuatan, hanya konfrontasi antara keinginan. Shen Chen tahu betul bahwa jika dia tidak tahan dengan paksaan jiwa naga, bahkan jika dia adalah pemilik garis keturunan ekstrim, dia tidak akan bisa mendapatkan sinar jiwa naga ini dan menyatu dengan jiwanya sendiri. Mengaum. Di alam kesadaran, harimau putih yang terbentuk dengan memadatkan kekuatan jiwa keluar dengan raungan yang mengguncang langit. Ini bukan pertempuran substantif, tubuh fisik Shen Chen dari dunia luar, dan bahkan peta pembuluh darah spiritual di tubuhnya, belum menggunakan kekuatan spiritual sedikit pun, itu benar-benar merupakan konfrontasi dari berbagai bentuk kehendak. Bel dengan nyanyian naga yang renyah, gumpalan jiwa naga tersedot, dan harimau putih yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa Shen Chen langsung ditelan olehnya. Kemampuan semacam ini sangat menakutkan, Shen Chen dapat merasakan bahwa ketika harimau putih ditelan, dia merasakan sedikit kelemahan. Itulah kekuatan jiwanya,
Meskipun itu adalah hal yang ilusif, begitu terluka, bahkan tubuh fisiknya akan terlibat. Setelah itu, paksaan yang sangat menakutkan itu menyelimutinya lagi. Anak kecil, kamu harus bertahan. Roh primordial Patua Tianze melayang-layang, wajahnya khawatir. Tekanan yang dihadapi Shen Chen sekarang, bahkan jika Patriark Sekte Longyin dibangkitkan, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Itu bukan duel substantif, tapi kontes kemauan. Pertarungan semacam ini sangat berbahaya, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan berakhir dalam situasi yang mengerikan. Pada saat itu, meskipun tubuh fisik tetap utuh, itu hanya akan menjadi mayat hidup, dan bahkan tubuh tidak akan lama membusuk. Di alam kesadaran, Shen Chen secara alami memahami bahaya dari komunikasi ini, dan dia tidak berani ceroboh. Setelah harimau putih pingsan, seekor gajah putih tinggi muncul, semuanya dibentuk oleh kekuatan jiwa, dan bergegas menuju jalan belum selesai lagi Dragon Soul. Gajah putih juga merupakan makhluk bawaan yang sangat kuat. Menurut legenda, makhluk semacam ini dapat mendengar segala arah dan memiliki hidung yang dapat menembus langit. Dengan sepasang telinga yang besar, ia dapat membedakan lintasan hukum alam, cara yang bagus dan melihat melalui kepalsuan beberapa monster tua di gajah putih bahkan dapat membedakan harta karun yang dimiliki oleh makhluk dari semua ras, tentunya juga termasuk seni bela diri ras manusia. Akibatnya, gajah putih bawaan telah dianggap sebagai salah satu dari sedikit jenis eksistensi dengan kecerdasan spiritual yang tinggi. Namun, sekitar ini, menunggu keberadaan, menghadapi sinar jiwa naga, juga tak berdaya. Gajah putih berlarian di alam kesadaran, dengan telinga besarnya bergerak, mencoba memahami hukum naga asli dari suara nyanyian naga, tetapi itu tidak berguna sama sekali. Hukum yang disimpulkan oleh jiwa naga telah sudah melampaui aturan rune dan urutan rantai bentuknya dari jalan menuju kesederhanaan, dan nyanyian naga hanya berubah menjadi nada sederhana. Tapi itu catatan sederhana, setelah dimuntahkan oleh sisa jiwa naga asli, langsung menyimpulkan semua fenomena di dunia, dan gajah putih itu tak tertandingi dalam kebijaksanaan, tapi kemudian sepertinya terjebak dalam sangkar tak terlihat, dan lambat laun berubah menjadi ketiadaan. Gajah putih menghilang, Shen Chen terluka lagi, dan sudut mulutnya sudah mulai berdarah. Orang tua Tianze melihat segala sesuatu di matanya, dan ingin memutuskan hubungan antara kekuatan jiwa Shen Chen dan kayu mati beberapa kali, tetapi pada akhirnya orang tua itu menahan diri. Karena begitu hubungan semacam itu dipisahkan, itu berarti komunikasi telah gagal. Gumpalan jiwa sisa naga asli di kayu mati tidak akan pernah memberi Shen Chen kesempatan kedua. Meskipun lelaki tua Tianze takut sesuatu akan terjadi pada Shen Chen, dia tidak ingin dia dengan mudah melewatkan kesempatan besar ini. Tentu saja, jika itu adalah pilihan terakhir, dia juga akan bergerak. Tidak peduli seberapa bagus kesempatannya, jika Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan hidup Anda, itu tidak ada artinya. Dari zaman kuno hingga sekarang, lelaki tua itu telah meremehkan banyak hal. Dia sangat optimis tentang potensi Shen Chen, dan berpikir bahwa meskipun pemuda ini tidak memiliki gumpalan jiwa naga, dia masih akan bersaing di Central Plains di masa depan, dan kekuatannya akan mengguncang dunia. Namun, di alam kesadaran, Shen Chen tidak putus asa. Baru saja dia terluka lagi, tetapi lebih dari itu, semakin panas hatinya. Jiwa naga terlalu kuat, dan hampir tak terkalahkan dalam konfrontasi dengan kekuatan jiwa. Makhluk bawaan yang dia coba kembangkan semuanya memiliki hukum tertinggi yang telah diwariskan selama berabad-abad, tetapi di depan naga asli, bahkan gumpalan sisa jiwa tidak cukup untuk dilihat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa jika Anda bisa mendapatkan sinar sisa jiwa ini, jiwa Anda mungkin benar-benar mengalami perubahan kualitatif. Pergi. Shen Chen mengertakkan giginya dengan erat, dan melepaskan kekuatan jiwanya dengan seluruh kekuatannya, dan seekor burung vermilion, membawa api ke seluruh langit, terbang keluar. Sampai batas tertentu, Suzaku adalah salah satu dari sedikit keberadaan yang dekat dengan naga sungguhan, dan bahkan banyak biksu telah memuja dewa-dewa ini sebagai burung dewa. Meskipun mereka tidak dihormati oleh semua ras seperti naga sungguhan, mereka masih bisa melakukannya. Dikaitkan dengan kata Tuhan sudah cukup untuk menjelaskan kengerian burung dewa ini. Di alam spiritual saat ini, jumlah burung vermilion sangat kecil, tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah penguasa alam spiritual yang kuat, milik puncak piramida di alam spiritual. Engah! Burung dewa Suzaku melompat keluar, melepaskan api dewa ke seluruh langit, membakar lautan kesadaran yang luas, dan bertarung dengan sisa jiwa naga asli. Kali ini, Suzaku tidak lagi rentan seperti harimau putih dan gajah putih sebelumnya, dan memiliki kekuatan yang sama dengan naga aslinya. Burung dewa purba seperti itu benar-benar layak disebut burung dewa. Namun pada akhirnya, Suzaku masih bukan tandingan jiwa sisa naga yang sebenarnya. Naga itu membumbung tinggi di langit, dan berubah menjadi fenomena alien yang menakutkan. Kali ini, Shen Chen memuntahkan seteguk darah, jiwanya menjadi semakin lemah, dan napasnya sedikit lamban.
Mengumpulkan burung vermilion itu hampir menghabiskan sebagian besar pikirannya, tetapi sayangnya, itu masih tidak berhasil. Namun, setelah Suzaku ditindas, gumpalan jiwa sisa naga asli juga sedikit meredup. Tubuh naga di dunia kesadaran saat ini secara alami bukanlah jiwa naga yang sebenarnya, tetapi kehendak jiwa naga, tanpa kekuatan sedikit pun dari jiwa naga. Jika tidak, dengan basis kultivasi Shen Chen saat ini, dia akan hancur berkeping-keping sejak lama, dan bahkan mengorbankan pedang giok tidak akan cukup untuk dilihat, perbedaannya terlalu banyak. Kekuatan sinar jiwa naga ini berada di luar imajinasi Shen Chen, dan bahkan evolusi bentuk Suzaku yang berbeda tidak dapat mengguncangnya dengan keras, hasil seperti itu membuat Shen Chen merasa sedikit gugup. Kondensasi. Shen Chen tidak percaya pada kejahatan, dan membuat langkah lain. Dengan kekuatan jiwanya, dia secara bersamaan berevolusi menjadi macan putih, Suzaku, Taobao, dan gajah putih. Dia ingin menggunakan keunggulan jumlah untuk melawan paksaan dari jiwa naga. Om harimau putih itu meraung, melakukan pembantaian tanpa akhir di alam kesadaran, meletus dengan kekuatan yang menakutkan, dengan sosok yang kuat, bertarung di lautan kesadaran. Seekor pelahap yang tampak ganas, dengan mulut besar terbuka, memiliki pusaran hitam kosong, yang berkembang di mulutnya, seolah ingin menelan segalanya. Binatang rakus juga dikenal sebagai binatang penelan langit di antara binatang purba, ia memiliki reputasi yang hebat, tetapi semua lawan yang dibunuh olehnya tidak memiliki tulang yang tersisa, dan semuanya ditelan ke dalam mulut besar. Di alam spiritual saat ini, kalajengking rakus juga sangat langka, Shen Chen mengembangkan bentuk kalajengking rakus yang berbeda, tetapi dia hanya mengamati beberapa catatan di buku kuno dan menyalinnya, yang tidak lengkap dan tidak memiliki kekuatan hukum. Nyatanya, setiap jenis binatang buas yang dia kembangkan saat ini tidak sempurna, bahkan jauh dari itu, setiap jenis makhluk bawaan memiliki kekuatan hukum yang unik dan lengkap, dan hal semacam itu harus dialami secara langsung sebelum dapat dicoba menyalin, ini hanya mungkin bagi mereka yang sangat berbakat atau memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Shen Chen dapat melakukan langkah ini sekarang, yang sudah sangat bagus. Suzaku menjentikkan melintasi langit di alam kesadaran, langit penuh dengan api dewa, dan telinga besar gajah putih mencapai langit. Dengan kebijaksanaan spiritualnya yang tertinggi, ia memahami lintasan yang sah dari jiwa sisa naga yang sebenarnya. Keempat binatang buas menyerang pada saat yang sama, meskipun mereka hanya memiliki bentuk dan tidak mengandung banyak kekuatan hukum, mereka masih sangat kuat. Bel, namun, jiwa yang tersisa dari naga asli masih tetap tidak berubah untuk menanggapi semua perubahan. Dengan raungan panjang, dalam sekejap, 9 langit naga yang melonjak benar-benar berbeda di dunia kesadaran, dan kecemerlangan keemasan yang memenuhi langit menenggelamkan segalanya. Binatang buas di sekitar berada di bawah serangan naga asli kali ini. Saya bertahan lebih lama, tetapi masih tidak berhasil, pada akhirnya, tanpa kecuali, semuanya disempurnakan oleh naga asli. Shen Chen batuk darah lagi, dampak jiwa yang kuat itu telah sangat membahayakan tubuh aslinya, dan itu tidak lagi terbatas pada konfrontasi dengan kekuatan jiwa di lautan kesadaran. Pada saat yang sama, paksaan yang semakin menakutkan sekali lagi memenuhi langit dan menutupi bumi. Shen Chen merasa seolah-olah pegunungan menekan tubuhnya, bahkan jika dia berdarah ekstrim, dia masih punya waktu untuk menyerah. Shen Chen tidak mau berdamai, tetapi tampaknya ujung jalan telah berakhir. Orang-orang yang telah melewati jalan ini sejak zaman kuno diketahui sejauh ini, dan mereka hanya dia dan Dewa Naga Dewa di zaman kuno. Konfrontasi, meski hanya segumpal sisa jiwa, masih belum cukup, meski dalam persaingan kemauan, tidak ada keuntungan sedikitpun. Bukan karena garis keturunan ekstrim terlalu lemah, tetapi dewa legendaris terlalu menakutkan, Shen Chen awalnya mengira bahwa makhluk bawaan sudah menjadi eksistensi tertinggi di dunia ini. Tapi saat ini, sepertinya tidak demikian. Misalnya, burung vermilion, yang juga diubah menjadi makhluk bawaan, jauh lebih kuat dari kebanyakan makhluk bawaan. Dengan setiap gerakan, cukup untuk melakukan dewa api. Keberadaan semacam ini, meskipun dikaitkan dengan dewa, tidaklah buruk. Adapun naga sejati legendaris, dilulukan sebagai eksistensi yang sebanding dengan dewa, apakah ada dewa sejati di dunia masih belum diketahui, tapi yang pasti ada cara eksistensi dengan kekuatan ekstrim. Shen Chen samar-samar merasa bahwa di atas garis keturunan ekstrim, masih ada bakat yang lebih kuat, dan pasti ada semacam keberadaan yang melampaui bakat bawaan kehidupan. Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk terjerat dalam hal-hal ini, sinar naga asli itu menunjukkan kekuatannya, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Tidak dapat menanggung paksaan semacam itu, keinginannya berlutut, yang berarti dia telah kehilangan kesempatan untuk memadukan sinar jiwa naga ini. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Shen Chen menggertakkan giginya, sangat tidak mau, dia telah mencoba yang terbaik untuk mengembangkan kekuatan jiwa,
dan bahkan mencoba menyimpulkan beberapa keberadaan menakutkan pada makhluk hidup Tuan Suzaku dan Tao Teng sekaligus, tetapi tetap saja tidak bekerja. Jika tidak ada yang salah dengan ini, Shen Chen benar-benar kehabisan akal, pada saat ini, tidak ada yang bisa membantunya sama sekali, dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melawan. Bel, tiba-tiba, terdengar lolongan panjang, dan sinar jiwa naga melayang, mengarah ke sumber cahaya putih di alam kesadaran. Itu adalah jantung dari jiwa Shen Chen. Dia pikir itu hanya kompetisi kemauan, tetapi sekarang, dengan paksaan di seluruh langit, gumpalan jiwa naga itu benar-benar mulai mengambil inisiatif untuk menyerang, dan mulai menggunakan kekuatannya, jiwa naga untuk menyerang jantung jiwanya. Hal itu adalah tempat 3 jiwa dan 7 jiwa seseorang, begitu hancur, bahkan jika para dewa dan Buddha di surga datang, mereka tidak akan berdaya. Di dunia luar, roh primordial lelaki tua Tianze berkeliaran di sekitar kayu mati, merasakan adegan yang terjadi di dunia sadar Shen Chen, matanya membeku karenanya, lengan kurusnya terentang, siap untuk menyerang. Pada saat ini, jika lelaki tua itu masih berdiri dan menonton, maka Shen Chen kemungkinan besar akan jatuh, yang jelas bukan yang ingin dilihat lelaki tua itu. Namun, ketika dia hendak bergerak, lelaki tua itu tidak bisa menahan desahan, tidak apa-apa sepertinya mantan dewa-dewa naga ditakdirkan untuk menjadi lagu angsa abadi. Namun, saat kekuatan spiritual mulai mengalir di tangannya, dia tiba-tiba menghentikan gerakannya lagi, karena lelaki tua itu merasakan ada sesuatu yang salah di dalamnya. Ah! Di alam kesadaran, Shen Chen secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian, kumpulan jiwa-jiwa itu tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup, terbang untuk menemui gumpalan jiwa naga yang sebenarnya. Kali ini, Shen Chen tidak mengembangkan makhluk hidup bawaan apapun, tetapi mengembangkan hati jiwa yang paling kuat menjadi postur dewa. Dia akhirnya mengerti kekurangannya, alasan mengapa dia begitu pasif sekarang adalah karena dia kurang percaya bahwa dia tidak terkalahkan. Karena naga sejati sebanding dengan dewa, ia secara alami harus sepenuhnya melampaui makhluk bawaan, dengan cara ini, makhluk bawaan itu, bahkan burung dewa Suzaku, tidak mungkin dikenali oleh jiwa naga, dan mereka tidak akan menjadi lawan. Yang ingin dipilih oleh jiwa naga ini bukan hanya ras manusia dengan darah ekstrim, tetapi juga makhluk tertinggi yang dapat bercita-cita mencapai puncak dunia ini di masa depan, dan ditakdirkan untuk memulai jalan hidup yang tak terkalahkan. Shen Chen tidak pernah mengakui kekalahan, dia menemukan kunci masalahnya, dan mulai berjuang mati-matian di alam kesadaran, dia bertarung dengan sinar jiwa naga itu. Perlahan-lahan, Shen Chen menemukan bahwa dia sebelumnya memang telah mengalami kesalahpahaman. Secara tidak sadar, dia merasa bahwa makhluk bawaan yang kuat itu lebih dekat dengan kekuatan naga asli, dan secara tidak sengaja merasa bahwa garis keturunan ekstremnya saat ini bahkan lebih rendah. Dengan yang sangat makhluk bawaan yang kuat. Ini bukan hanya kesalahpahaman, tetapi juga semacam kehilangan kepercayaan diri, sedikit lupa, bagaimana kekuatan seseorang dapat berkembang sepenuhnya melalui benda asing. Pada saat ini, Shen Chen tidak lagi cemas, hati jiwanya berubah menjadi jiwa manusia, dia telah melupakan makhluk bawaan yang kuat di dalam hatinya, berdasarkan alam kesadaran, dia memiliki keyakinan yang tak terkalahkan. Ini adalah lautan kesadarannya, bahkan jika jiwa naga asli tiba di sini, Shen Chen yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Boom! Ketika perang pecah, Shen Chen tidak memikirkan hal lain, dan menghadapi pertempuran dengan serius, tanpa menggunakan cara apapun, tetapi memadukan kekuatan darah dengan kekuatan jiwa, dan menyerang secara sederhana dan langsung. Ini adalah duel kemauan, dan cara apapun tidak berguna di sini. Shen Chen telah menempuh jalan yang ekstrim untuk waktu yang lama, dan dia percaya bahwa dia tidak terkalahkan di jalan ini. Konfrontasi semacam ini baru saja dimulai, dan ada kelainan mengerikan yang berkembang di lautan kesadaran. Naga asli berjalan pergi, dan langit penuh dengan awan emas seperti lautan emas, bahkan jika dia dalam kesadaran Shen Chen, dia tidak menahan diri sama sekali, dan dia tidak menderita penindasan apapun. Itu terlalu kuat, hanya sinar paksaan dari jiwa yang tersisa telah berevolusi menjadi kelainan yang tak ada habisnya, dan kekuatan ilahi meresap, jika kekuatan dewa asli jiwa yang tersisa digunakan, seberapa menakutkankah itu? Nyatanya, jurang jiwa naga ini sudah memberikan jawabannya. Setelah jatuhnya orang-orang kuat dari Sekte Longyin di masa lalu, semua jiwa akan dipanggil ke sini, dan kemudian mereka akan diubah menjadi roh perang, dan mereka akan jauh lebih kuat dari akal sehat. Bahkan, mantan Sekte Longyin menjadi makmur, tetapi klan Mingxia dan klan Mingxia diberkati oleh sinar sisa jiwa ini. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, untaian sisa jiwa ini tidak terlihat lemah sama sekali. Shen Chen bahkan memiliki firasat bahwa jika tidak ada kekuatan eksternal yang sangat kuat untuk melawan, gumpalan jiwa sisa naga asli ini akan abadi dan abadi. Meski begitu, dia tidak takut, ini adalah lautan kesadarannya,
dia memiliki kelebihan bawaan, setiap kali dia bergerak, dia terbuka dan tertutup, kuat dan mendominasi, dan telah kembali ke gayanya yang dulu. Di kejauhan, sebuah cermin kuno melayang ke atas dan ke bawah, memancarkan cahaya putih, sangat sunyi. Kali ini tidak memberikan bantuan apapun kepada Chen Chen, sepertinya dia sudah tahu bahwa Shen Chen hanya bisa mengandalkan Shen Chen untuk menghadapi pertempuran seperti itu. Boom! Tinju Shen Chen telah berubah menjadi lingkaran matahari yang terik, dan seluruh tubuhnya melangkah dalam cahaya merah, seperti dewa, bertarung melawan jiwa naga itu. Ini adalah jiwa manusianya, tetapi hampir sama dengan dewa, dan kekuatan dewa ditafsirkan secara vertikal dan horizontal dan di dunia kesadaran. Tentu saja, jika Anda merasakannya dengan hati-hati, masih ada perbedaan besar antara jiwa Tao ini dan tubuh aslinya. Jiwa Shen Chen benar-benar kuat, tetapi jauh dari sekuat garis keturunan ekstrim, dan dapat meremehkannya, teman sebaya. Untuk beberapa bakat yang terlahir dengan jiwa yang kuat, seperti fisik jiwa bela diri, atau sebagian besar dari 10 tubuh dewa, jiwa jauh lebih kuat darinya. Misalnya, tubuh dewa bawaan Xiao Nizi adalah sejenis fisik kuno dan modern. Tubuh fisik mungkin jauh lebih rendah dari darah ekstremnya, tetapi jiwa dewa begitu menakutkan sehingga cukup untuk menggerakkan dunia. Hukum dan ketertiban dunia jiwa, dalam hal kekuatan jiwa saja, jauh lebih kuat daripada para ahli top di dunia Tianyuan. Oleh karena itu, Shen Chen saat ini memiliki garis keturunan yang ekstrim, tetapi tidak sempurna. Kekuatan jiwa adalah titik kuatnya di masa lalu, tetapi sekarang dibandingkan dengan garis keturunan yang ekstrim, itu telah menjadi kelemahan. Jiwa Shen Chen sudah cukup kuat, tetapi dibandingkan dengan tubuh suci itu, ia tidak memiliki semacam sajak dao. Ini seperti seorang prajurit yang kekurangan senjata, sekuat apapun fisiknya, sulit untuk menunjukkan kemampuannya yang kuat. Sekarang Shen Chen telah mencapai puncak tahap ini dalam garis keturunannya, tetapi penempaan jiwanya baru saja dimulai, dan sinar jiwa naga ini sangat penting baginya. Seperti yang dikatakan lelaki tua Tianze, jika dia bisa mendapatkan kesempatan besar ini, maka lepas landasnya benar-benar sudah dekat. Sejak zaman kuno, hampir tidak ada keberadaan yang dapat mencapai puncak dalam darah dan jiwa, dan mungkin hanya dewa naga dewa yang telah mencapai langkah ini. Selain itu, bahkan para raksasa yang kemudian menjadi supernatural tidak begitu sesat, yang dibutuhkan Shen Chen adalah menciptakan preseden. Dengan kemauan yang tak terkalahkan, Shen Chen mengembangkan jiwa manusia, dan bertarung dengan gumpalan jiwa naga itu, tak terpisahkan. Ini adalah persaingan yang ekstrim. Meskipun hanya sedikit sisa jiwa naga asli, jiwa naga masih kuat. Bahkan jika kekuatan jiwa naga belum digunakan, pemaksaan yang kuat masih berkembang menjadi serangan teror. Dan Shen Chen, dengan mengandalkan keyakinannya yang tak terkalahkan, mengembangkan garis keturunan ekstrim menjadi bentuk lain di dunia kesadaran saat ini. Dia adalah jiwa manusia, dan pada saat yang sama, keinginan yang pantang menyerah. Di luar, lelaki tua Tianze merasakan perubahan di lautan kesadaran Shen Chen, matanya sedikit menyipit, dan wajahnya sedikit rumit. Awalnya, dia hanyalah takdir pertemuan yang bertemu secara kebetulan, tetapi bakat si kecil ini tampaknya sedikit di luar imajinasi, bahkan di zaman kuno ketika ada begitu banyak pelaku kejahatan, dia masih disebut menakjubkan. Orang tua itu yakin bahwa selama orang ini dapat bertahan dari kesulitan saat ini, dia pasti akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan di masa depan. Pencapaian semacam itu tidak hanya tidak dapat dicapai olehnya di masa lalu, tetapi kemungkinan besar dia akan berpikir tentang Dewa Naga dari klan Naga Langit bertahun-tahun yang lalu untuk menjadi lebih dekat. Sejak zaman kuno, tidak hanya ras manusia, bahkan banyak sekali ras di dunia tidak pernah menghasilkan dewa sejati. Sejak zaman kuno, dewa sejati telah menghilang. Memikirkan ketinggian yang mungkin dicapai Chen Chen di masa depan setelah bergabung dengan jiwa naga, lelaki tua itu hanya bisa mendecakkan lidahnya sedikit. Itu pasti berhasil. Orang tua Tianze tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya, dan pada saat yang sama, dia penuh dengan harapan untuk pencapaian berikutnya dari Shen Chen. Meskipun itu hanya sepotong jiwa naga, bagaimanapun juga itu ditinggalkan oleh naga sungguhan, itu adalah sejenis makhluk ekstrim yang bisa disebut dewa sejati, kuat, belum lagi jiwa naga dari naga sungguhan. Ledakan. Di alam kesadaran, pertempuran yang tak terbayangkan telah mencapai puncaknya. Setelah Chen Chen mengembangkan jiwa manusianya sendiri, dia tidak lagi memiliki rasa takut sedikit pun. Bahkan ketika menghadapi naga sungguhan, dia masih berjuang mati-matian. Pencapaian garis keturunan ekstrim sekarang semuanya berevolusi melalui kekuatan jiwa. Sinar jiwa naga itu juga tidak melepaskan air sama sekali, meskipun masih tidak menggunakan kekuatan jiwa naga untuk menindas Shen Chen, tetapi disertai dengan nyanyian naga yang bergema, paksaan yang menakutkan menjadi semakin luar biasa, menyimpulkan satu demi satu keluar dari fase. Bel, naga terbang 9 surga,
naga emas yang mendominasi membumbung tinggi di langit. Buddha ingin melampaui 5 elemen dan 6 alam, dan mengendalikan jalan surga. Di seluruh tubuh naga emas, rune emas mengalir di seluruh langit, terjalin menjadi rantai keteraturan yang padat, yang merupakan asal dari jalan naga sejati, mengandung kekuatan hukum yang tak ada habisnya, bahkan tanpa menggunakan kekuatan jiwa naga, melalui paksaan, itu masih berubah menjadi ilusi, menyapu kesadaran Shen Chen. Hancurkan. Langit ditutupi dengan kecemerlangan emas, mata Shen Chen dingin, dan dia bertarung dengan tangan kosong, setiap pukulan yang dikirim menyebabkan dunia bergetar, kecemerlangan emas yang memenuhi langit seperti lapisan penghalang, terus-menerus dikalahkan dan dihancurkan, olehnya di hadapannya. Ini adalah lautan kesadaran Shen Chen, dia adalah master sejati. Dunia ini, tampaknya dengan gerakannya, itu mengembangkan makna asli dari surga dan banyak cara. Meskipun evolusi ini masih belum matang, ia sudah dalam masa pertumbuhan. Menjadi dewa yang sebenarnya bukanlah kekuatan yang mencapai titik ekstrim tertentu, tetapi kekuatan itu mulai berubah menjadi jejak Dao, dan mulai beresonansi dengan langit dan bumi, inilah arti membuktikan Dao. Dapat dikatakan bahwa Shen Chen telah melihat petunjuk pertama, yang jarang terjadi sejak zaman kuno, dan itu bisa disebut keajaiban besar. Dan proses konfrontasi seperti itu tidak akan mudah. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu dengan tenang. Di alam kesadaran, apakah itu Shen Chen atau sinar jiwa naga itu, mereka tidak bertarung dengan kekuatan dewa, itu adalah kontes keinginan, dan mereka tidak akan merasa lelah. Selama 5 hari terakhir, Shen Chen seperti sebuah monumen, jiwa manusia yang telah menjelma abadi di alam kesadaran, mewarisi semua paksaan dari sinar jiwa naga itu. Di sekitar kayu mati di dunia luar, Shen Chen duduk bersila, wajahnya berubah dari gugup pada awalnya menjadi kengganan di tengah, dan sekarang, semuanya telah tenang, dengan sentuhan kebanggaan di wajahnya, itu adalah semacam pertahanan diri. Kepercayaan diri musuh. Saringan. Dalam kegelapan, Shen Chen tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, di atas topi langitnya, seekor naga emas dengan lengan tebal mulai muncul perlahan. Kecemerlangan emas yang tak berujung muncul dari kayu mati dan tenggelam ke dalam naga emas. Dalam sekejap, apakah itu Shen Chen atau roh primordial dari lelaki tua Tianze yang tidak jauh, mereka semua langsung merasakan paksaan yang menakutkan. Pemaksaan saat ini tidak hanya Long Wei, tetapi juga memiliki penindasan aura yang kuat. Bahkan setelah bertahun-tahun tanpa akhir, hanya sisa jiwa yang tersisa di sini, kekuatan naga asli masih sangat mengejutkan Shen Chen dan lelaki tua Tianze. Mereka tahu betul bahwa jika sinar jiwa naga ini bergerak, mereka berdua bahkan tidak akan memiliki setengah kekuatan untuk melawan, dan mereka akan musnah dalam sekejap. Untungnya, penindasan semacam ini akhirnya mulai mereda setelah semua cahaya keemasan di kayu mati tenggelam ke dalam sinar jiwa naga itu. Setelah itu, naga bertanduk emas yang gemerlap berjalan di sekitar tubuh Shen Chen, auranya perlahan melunak. Sinar jiwa sisa naga asli ini telah mengenalinya, dan apa yang harus dilakukan Shen Chen selanjutnya adalah menggabungkan sinar jiwa naga ini dengan jiwanya sendiri. Penggabungan semacam ini pada dasarnya berbeda dari roh iblis yang digunakan oleh Qin Xiu dan orang-orang sebelumnya. Orang-orang itu sebelumnya benar-benar terlihat seperti menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai tungku untuk menyuntikkan secara paksa roh iblis yang dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka ke dalam tubuh mereka. Bahkan semangat pertempuran dari keluarga besar itu adalah semacam transformasi kekuatan, bukan perpaduan yang nyata. Dan apa yang harus dilakukan Shen Chen sekarang adalah mengambil langkah terakhir ini. Pada saat itu, sisa jiwa naga asli akan benar-benar hilang dari dunia. Baginya, itu tidak hanya berarti peningkatan kekuatan, tetapi juga jenis jiwa sublimasi akan memiliki dampak yang jauh jangkauannya, secara langsung menentukan pencapaian Shen Chen di masa depan. Proses semacam ini juga tidak mudah. Untuk mengintegrasikan gumpalan jiwa naga itu ke dalam jiwanya sendiri, Shen Chen harus melalui siksaan rekombinasi jiwa. Sangat mudah untuk datang ketika cairan dewa dilahirkan kembali. Tapi sekarang kehendak Shen Chen sudah sangat kuat, dan keyakinan sebelumnya bahwa saya tak terkalahkan juga berdampak besar padanya, dan akan langsung menentukan keadaan pikirannya saat dia bertarung di alam spiritual di masa depan. Karena itu, fusi ini, meski sulit dalam segala hal, akhirnya selesai setelah 3 hari. Shen Chen membuka matanya lagi, dan ada 2 kelompok cahaya keemasan yang berkedip di matanya, dan ketika mereka membuka dan menutup, cahaya keemasan dilepaskan. Ini agak mirip dengan tubuh dewa alami Xiao Nizi, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, yang dilihat Shen Chen bukan hanya 2 lampu emas, tetapi juga naga kecil bertanduk emas, berenang di matanya. Kekuatan jiwa naga benar-benar menghilang di jurang ini, dalam sekejap, jiwa-jiwa di jurang ini sepertinya tiba-tiba kehilangan tulang punggungnya, dan menjadi sedikit cemas. Itu bukanlah perubahan mentalitas, tetapi kegelisahan naluriah. Sebelumnya,
justru karena kekuatan jiwa naga tempat ini bisa diubah menjadi surga bagi jiwa-jiwa, di sini, jiwa-jiwa yang tidak memiliki kesadaran dan kecerdasan akan memperoleh kehidupan abadi yang berbeda. Meskipun kehidupan abadi semacam ini tidak memiliki banyak arti, tetapi ribuan jiwa memang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa henti di jurang ini. Sekarang kekuatan jiwa naga, bersama dengan perpaduan jiwa naga dan jiwa Shen Chen, telah benar-benar menghilang di dunia ini. Kekuatan jurang ini akan segera habis, jiwa-jiwa itu sepenuhnya naluriah berjuang. Ling! Tiba-tiba, penutup roh Shen Chen Tian ditutup, dan naga emas asli muncul kembali, dan di tengah nyanyian naga bernada tinggi, pusaran emas diubah menjadi pusaran emas. Dalam sekejap, jiwa yang tak terhitung jumlahnya mulai jatuh ke dalam pusaran emas itu. Itu ternyata melahap. Shen Chen terkejut, baru saja dia merasakan sinar jiwa naga itu, dan perpaduannya dengan dia tidak sempurna, sepertinya masih ada sedikit kekuatan yang tersisa. Dari kelihatannya sekarang, untaian jiwa naga itu benar-benar tertinggal dan ingin memurnikan semua jiwa di jurang ini. Itu semua adalah jiwa dari orang-orang kuat dari Sekte Longyin di zaman kuno, dan mereka ditentukan menjadi puluhan ribu. Ini, Shen Chen mengerutkan kening, meskipun naga asli menunjukkan kekuatannya di topi langitnya, tetapi gerakan mundur itu sama sekali tidak di bawah kendalinya. Sudah berakhir, abu kembali menjadi abu, mereka telah meninggal, biarkan mereka menemani Tuan Zhenlong, dan memberimu kesempatan besar. Orang tua Tianze sepertinya tahu apa yang dilakukan jiwa naga, dan melambaikan tangannya, dalam nadanya ada kesedihan, tapi juga semacam kelegaan. Jejak jiwa dari jiwa-jiwa itu semuanya telah musnah, dan tidak mungkin untuk meregenerasinya, dalam hal ini, biarkan alam mengambil jalannya. Pada akhirnya, jiwa-jiwa di seluruh jurang, kecuali jiwa lelaki tua Tianze, semuanya tertelan ke dalam pusaran emas. Tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan, bahkan tidak banyak gerakan. Semua ini tampaknya telah mencapai hasil seperti itu dalam kegelapan, jiwa-jiwa itu tidak memiliki kesadaran, sepenuhnya seperti makanan, dihaluskan dan diserap oleh pusaran emas. Setelah itu, pusaran emas menjadi semakin cemerlang, dan tiba-tiba tenggelam, benar-benar menyatu dengan tubuh Shen Chen. Membuka matanya lagi, dua naga bertanduk di mata Shen Chen tidak lagi buram, tetapi terwujud, dan perubahan kualitatif yang tak terbayangkan terjadi pada jiwa seluruh orang. Shen Chen dapat merasakan semacam sajak dao mulai muncul di jiwanya. Pada awalnya, itu tampak seperti hukum naga asli, tetapi kemudian, ada sesuatu yang berbeda, dan tatanan baru mulai dibuat. Jalan setiap pembangkit tenaga puncak ditakdirkan untuk benar-benar berbeda. Sinar jiwa naga itu jelas tidak ingin Shen Chen mengikuti jalannya selangkah demi selangkah ke arah yang tidak diketahui. Setelah waktu yang tidak diketahui, pembentukan kembali jiwa akhirnya berakhir. Jiwa Shen Chen sudah memiliki rantai keteraturannya sendiri, dan itu sama sekali berbeda dari sebelumnya. Rantai ketertiban semacam itu tidak hanya memiliki fragmen hukum dari naga asli, tetapi juga memiliki fragmen padat yang tak terhitung jumlahnya. Itu semua adalah pencapaian orang-orang kuat Longinmen pada masa itu, tetapi sekarang mereka telah diubah menjadi fragmen dan dicampur menjadi hukum jiwa baru Shen Chen, menjadi setetes di lautan. Apakah kultivasimu juga meroket? Shen Chen bangkit perlahan, kegembiraan di wajahnya tidak bisa ditekan. Jiwa mantan naga sejati, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya setelah itu, semuanya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, tetapi kekuatan itu tidak dikembalikan kepadanya, melainkan menjadi agen pendorong untuk sublimasi jiwanya. Ini adalah keniscayaan, sublimasi jiwa hampir merupakan sarana keberadaan yang mustahil, dan tampaknya 1000 kali lebih sulit daripada membaptis darah. Kalau tidak, sejak zaman kuno, 10 tubuh suci itu tidak akan begitu menakutkan, kekuatan mereka justru karena bakat unik mereka. Sekarang, dengan bantuan gumpalan jiwa naga itu, Shen Chen juga memulai jalan unik ini lusa. Namun, kekuatan sebelumnya terlalu besar, dan sebagian darinya diumpankan kembali ke Shen Chen tanpa terlihat, dan sekarang dia tanpa sadar telah melangkah ke tahap penempaan tulang Xiao Cheng. Semua ini sebenarnya hanya masalah biasa. Ketika dia berada di Liu Yunzong, dia secara tidak sengaja membuka meridian di kepalanya. Jika tidak ada kecelakaan, ketika dia berkultivasi ke tingkat ke-12 dari kondisi pencairan darah, dia bisa mengambilnya, keuntungan dari tren untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, mencapai ranah penempaan tulang. Sekarang hanya di bawah dorongan fusi semacam itu, langkah ini telah direalisasikan lebih cepat dari jadwal. Selanjutnya, Shen Chen menghabiskan hampir 1 hari lagi untuk mengkonsolidasikan yayasan. Dengan menggoyangkan tangannya, garis kerangka itu muncul, bersinar terang, seolah-olah ada kekuatan tak berujung yang terkandung di dalamnya. Apakah ini kekuatan alam penempaan tulang Xiao Cheng? Shen Chen senang. Dia memulai perjalanan kultivasi, beberapa tahun lebih lambat dari rekan-rekannya. Dia telah mengejar tanpa henti, dan sekarang dia akhirnya menyusul.
Bahkan di hadapan monster-monster di Yunzu, dalam hal tingkat kultivasi, dia masih belum berhasil terlalu banyak. Ditambah dengan garis keturunan ekstrim dan jiwa yang berhasil berevolusi menjadi Daoyun, kini ia hampir sulit ditemui di ranah penempaan tulang. Gadis kecil itu pasti ingin sekali menunggu, senior, ayo pergi, keluar dari sini. Shen Chen mengumpulkan pikirannya, memfokuskan pandangannya, dan kemudian keluar dari jurang. Menghitung waktu, tampaknya periode pemilihan Luo Yunzong akan berakhir dalam 1 atau 2 hari. Meninggalkan Dragon Soul Abyss, Shen Chen tidak menunda, dan dengan cepat menemukan Xiao Nizi dan rombongannya. Selama dia pergi, pertempuran di luar juga menjadi situasi yang sengit. Setelah gelombang pertama orang diusir, sebagian besar pahlawan muda yang tersisa adalah karakter yang kejam, tetapi jumlah token ungu terbatas, sehingga persaingan menjadi semakin sengit. Bahkan beberapa karakter mengerikan yang terkenal di pegunungan dalam waktu singkat telah ditantang satu demi satu, tetapi sebagian besar junior yang telah memperoleh token ungu, kecuali beberapa, sangat kompetitif. Dan dalam persaingan yang kejam ini, banyak kenang-kenangan ungu di luar juga berpindah tangan, berganti beberapa pemilik yang sah satu demi satu. Tentu saja, Xiao Nizi hari ini dan yang lainnya hanyalah sedikit keberadaan yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun, dan bahkan sedikit orang yang berani mendekati lembah naga saat ini. Banyak orang tidak tahu bahwa selama periode ini, dewa pembunuh yang menakutkan di dalam hati mereka sebenarnya telah memasuki tempat lain, tetapi meskipun mereka tahu, pada dasarnya tidak ada yang datang untuk membuat masalah. Meskipun Shen Chen telah menjadi yang paling populer dalam beberapa hari terakhir, di hati banyak orang, junior yang benar-benar tak terkalahkan di pegunungan ini adalah gadis kecil yang lahir dengan tubuh dewa. Kejadian ini, menurut saya, telah menyebar ke tanah Kyushu, dan gelombang yang ditimbulkannya pasti akan berdampak luas, dan bahkan secara samar-samar mengubah beberapa pola Kyushu. Setiap kali 10 tubuh suci teratas lahir, dari zaman kuno hingga sekarang, mereka semua berada di pedalaman umat manusia, menyebabkan perubahan situasi yang tiba-tiba. Semua orang tahu apa artinya ketika orang seperti itu tumbuh dewasa, dan itu adalah tubuh ilahi alami paling langka dalam legenda. Ketika Shen Chen menemukan Xiao Nizi dan yang lainnya, hanya 1 jam sebelum pemilihan berakhir, melihat dia muncul, Tante Waning langsung menyapanya dengan senyuman. Kakak Chen Chen, kamu akhirnya mau keluar. Gadis itu tersenyum dan menatapnya. Hehe, Shen Chen tertawa datar, awalnya dia berkata dia akan datang dalam 1 atau 2 hari, tetapi karena dia mendapatkan sinar jiwa naga nanti, tiba-tiba tertunda untuk waktu yang lama, jika dia mengejarnya dengan hati-hati, dia akan hancur, janjinya kepada Xiao Nizi. Tuan Shen, sepertinya Anda telah mendapatkan kesempatan besar lainnya di jurang itu. Meng Yuhan juga menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Mutiara lembah Mengling ini dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Shen Chen telah mencapai tingkat alam penempaan tulang, yang sepenuhnya berada pada tingkat yang sama dengannya. Ketika orang ini hanya berada di tingkat ke-8 dari alam penggabungan darah, dia begitu kuat sehingga dia berada dalam kekacauan. Sekarang setelah dia berhasil menguasai alam, mungkin tidak banyak orang di generasinya yang dapat melawannya. Itu hanya kebetulan. Shen Chen tersenyum dan tidak banyak bicara. Setelah itu, Shen Chen mengubah topik pembicaraan dengan rasa ingin tahu ujian selesai, apakah kita akan dibawa langsung ke gerbang Gunung Luo Yunzong? Hihi. Tentu saja tidak. Tante Waning tersenyum dan menjelaskan kepadanya meskipun pegunungan ini berada di antara wilayah spiritual dan Kyushu, jaraknya masih puluhan ribu mil jauhnya dari wilayah spiritual, dan jauh dari Tianluo tempat Luo Yunzong berada. Pegunungannya jauh, kita harus kembali ke kota Ye dulu, lalu pergi ke Gunung Tianluo melalui altar teleportasi di sana. Itu benar, dan selama ini, Luo Yunzong juga memberi kami murid resmi waktu persiapan 1 bulan, yang merupakan perpisahan dengan anggota keluarga kami. Lagi pula, kami tidak seperti murid yang bernama itu, tidak bisa pergi, dan itu adalah juga mungkin mereka akan tinggal di sana selamanya di lingkungan yang kejam dari wilayah spiritual. Meng Yuhan juga tersenyum ringan. Mendengar ini, orang-orang di sekitar terdiam beberapa saat. Meskipun mereka sekarang tak terkalahkan di 8 gunung kehancuran, tetapi di depan mereka, mereka sebenarnya hanyalah jenius junior dari Yunzu, salah satu dari 9 negara bagian. Selain itu, orang-orang luar biasa dari 8 benua pasti akan lebih kuat, bukan lebih lemah. Di antara Kyushu, Yunzu selalu lemah, dan jauh lebih rendah dari kemakmuran benua-benua di pedalaman dataran tengah. Secara relatif, para pahlawan muda juga lebih rendah. Terlebih lagi, setelah bergabung dengan Luo Yunzong, mereka tidak hanya harus menghadapi anak-anak berbakat Kyushu, tetapi juga jenius di belakang Luo Yunzong. Pahlawan dari klan Luo, dan bahkan monster dari 10.000 ras di alam spiritual, adalah musuh terburuk mereka. Tentu saja, sebagian besar orang tidak bisa sejauh itu.
Jika mereka ingin bersaing dengan monster dari semua ras, mereka harus menjadi junior dari ras manusia. Jika tidak, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Waktunya telah tiba, semua orang bisa pergi, mereka yang telah mendapatkan token ungu, setelah keluar, berkumpul di lapangan Yecheng. Segera, suara seorang lelaki tua menyebar ke setiap sudut pegunungan Bahuang. Sen Chen dan yang lainnya tidak banyak berpikir, dan langsung mendesak Aoki Pai untuk pergi. Yunzu, Yecheng. Alun-alun ini penuh sesak saat ini, dan bahkan bisa dikatakan bahwa seluruh kota Ye sudah penuh sesak. Semua orang tahu bahwa hanya hari ini, pemilihan Luo Yunzong telah berakhir, dan keluarga, suku, dan sekte yang mengirim keturunan mereka ke 8 pegunungan kehancuran semuanya telah mengirim tokoh-tokoh penting ke sini. Pemilihan kali ini sangat kejam, dan ada banyak masalah di tengah, dan banyak orang yang berpengetahuan luas sudah mengetahuinya. Banyak orang bahkan telah menerima kabar buruk, ada keturunan keluarga yang terkubur di pegunungan itu, dan mereka sangat menderita. Dan ada banyak orang seperti itu. Lagi pula, hanya karena serangan binatang itu tidak terkendali malam itu, ribuan pahlawan muda terkubur dalam gelombang binatang, dan banyak dari mereka hilang dalam pertempuran berikutnya. Pertempuran untuk makam rumah menimbulkan banyak korban jiwa. Ada juga beberapa kekuatan yang sudah mulai merencanakan untuk merekrut orang untuk membalas kematian tragis generasi muda, seperti rumah Shen Wuhou, keluarga Duan Lembah Pansi, dan rumah Pangeran Xiangyu. Kelompok orang pertama keluar paling cepat 10 hari yang lalu. Saat itu, Sen Chen melenyapkan Duan Lingxi, Bai Hong, dan Yuan Wushuang di tanah kuno rumah makam. Secara alami, tidak mungkin menyembunyikannya. Berita itu dikirim kembali ke beberapa kekuatan besar, yang secara alami membangkitkan kemarahan monster-monster tua itu. Banyak kekuatan besar telah mendaftarkan Sen Chen sebagai target yang harus mereka bunuh. Bahkan orang-orang di Istana Nether mendengar berita itu, dan hantu-hantu tua di Yufeng itu sangat marah sehingga mereka ingin buru-buru membunuh rumput dan akar. Sangat disayangkan bahwa Sen Chen saat ini tidak seperti dulu lagi. Bakatnya yang menakutkan telah sangat dihargai oleh para tetua Luo Yunzong sejak tahap awal seleksi, yang secara langsung menarik perhatian para suzerain dan orang-orang tua monster. Setelah penyelidikan yang cermat, keluhan antara Sen Chen dan Nether Palace secara alami muncul. Untuk ini, penguasa Luo Yunzong hanya memberikan satu jawaban. Chen Chen sekarang menjadi anggota Luo Yunzong. Sebagai kemudi monster kolosal, penguasa Luo Yunzong tidak hanya memiliki kultivasi yang menjulang tinggi, tetapi juga status yang tak tertandingi, apa yang dia katakan bisa disebut bergema. Bagaimana orang luar tidak tahu apa artinya ketika dia mengungkapkan posisinya seperti itu. Jelas bahwa manajemen puncak Luo Yunzong telah menjelaskan bahwa mereka akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Sen Chen. Dalam konteks ini, kekuatan yang memiliki kebencian mendalam terhadap Sen Chen, bahkan Istana Nether, mungkin ingin mencabik-cabik wajah mereka dengan Luo Yunzong. Secara alami tidak mungkin. Apakah itu Lembah Pansi, atau Shen Wuhou, Raja Xiangyu? Para raksasa ini memang tokoh berpengaruh di tanah Kyushu, tetapi mereka jauh dari mencapai titik di mana mereka dapat bersaing sengit dengan sekte super, apalagi provokasi. Selama Anda berani membidik, pasti akan menjadi malapetaka. Pangeran satu partai dapat mengintimidasi satu partai di tanah Kyushu, tetapi di bawah hidung Luo Yunzong, selama beberapa tetua sekte luar keluar secara acak, mereka dapat dengan mudah dihancurkan. Ini adalah kekuatan absolut. Untuk kekuatan transenden seperti Luo Yunzong, ada ras manusia yang dapat melawannya, dan mereka hanyalah klan kuno dan keluarga aristokrat kuno. Adapun Istana Nether, latar belakangnya tidak lebih lemah dari Luo Yunzong, tapi apalagi tetua sekte luar, Yukuan, bahkan jika itu adalah sekelompok tetua sekte luar, jika intinya tidak tersentuh, itu sama sekali tidak mungkin, untuk Istana Nether bersama Luo Yunzong, perang habis-habisan. Karena hasil seperti itu, meski kemenangannya menyedihkan, itu berarti Istana Nether akan hancur total. Nyatanya, selama ribuan tahun, sekte super, seperti Luo Yunzong, Istana Nether, Tanah Suci Yaoqi, dan Istana Hao Guang, tidak pernah benar-benar berperang satu sama lain meskipun terjadi gesekan terus-menerus. Mereka semua memiliki garis bawah masing-masing satu sama lain, dan mereka juga mengetahui garis bawah satu sama lain. Tanpa terlihat, mereka telah membentuk pemahaman yang diam-diam. Bahkan, kadang-kadang bahkan jika tuan dari dua sekte super bertarung sampai mati, mungkin tidak ada banyak konflik antara kedua sekte tersebut. Situasi seperti itu berarti bahwa meskipun mereka tahu bahwa Sen Chen ada di Luo Yunzong, hantu-hantu tua di Yufeng itu waspada, dan tidak berani benar-benar membunuh Luo Yunzong untuk mencari masalah. Adapun keluarga Duan, Raja Xiangyu dan pasukan lainnya, mereka terdiam untuk sementara waktu. Sikap Luo Yunzong sudah jelas, mereka ingin membalas dendam, dan tidak ada kemungkinan di permukaan,
jadi mereka hanya dapat memanfaatkan bulan yang ditinggalkan Luo Yunzong untuk mempersiapkan murid baru, dan diam-diam memikirkan cara. Selain gejolak yang disebabkan oleh perseteruan Shen Chen dengan berbagai kekuatan besar, selama kurun waktu tersebut, berita kelahiran Tante Waning juga memicu gejolak tak berujung di tanah Kyushu. Bakat mengerikan Shen Chen sekarang dikabarkan di dunia luar menjadi sedikit spekulatif. Lagi pula, ada pendapat berbeda dari dunia luar tentang fisik seperti apa yang dia miliki. Satu-satunya konsensus adalah bahwa anak ini sangat kuat. Dari orang-orang yang pernah melihatnya menembak, orang tahu bahwa, ini kemungkinan besar adalah karakter yang sangat mengerikan dengan potensi untuk menjadi yang terkuat. Tapi secara relatif, keterkejutan yang disebabkan oleh Tante Waning relatif jelas. Secara alami ilahi, tidak perlu mengatakan apa-apa, hanya 4 kata sederhana ini yang berarti segalanya. Sejak zaman kuno, 10 tubuh suci selalu dianggap sebagai legenda. Kaisar Tianlong yang naik ke langit 1000 tahun yang lalu adalah salah satu dari 10 tubuh suci, tubuh roh suci. Sekarang, ribuan tahun telah berlalu, dan legenda Kaisar Agung itu masih beredar di Kyushu, di tanah. Tapi kali ini, orang suci bawaan lainnya lahir, dan itu juga merupakan tubuh dewa yang sangat langka dalam legenda. Di tanah Kyushu, semua kekuatan dengan latar belakang tertentu tahu apa artinya apakah permaisuri abadi akan muncul, atau di antara umat manusia, dewa sejati mungkin muncul. Secara umum, ini adalah keberuntungan besar bagi umat manusia di Kyushu, tetapi ini adalah berita buruk bagi kekuatan yang ingin memperjuangkan hegemoni di Kyushu. Setelah gadis kecil itu dewasa, siapa yang bisa bersaing dengannya di Kyushu? Dan bahkan pada saat ini, gadis itu sudah mulai menunjukkan posturnya yang tak terkalahkan, menurut pahlawan muda yang kembali dari pengalaman di Pegunungan Bahuang. Gadis itu, yang telah menyapu Pegunungan Bahuang sebelumnya, menunjukkan posturnya yang tak terkalahkan, yang mana langkah beberapa tembakan yang dia buat juga menghina rekan-rekannya. Tapi sekarang dia baru berusia 14 atau 15 tahun. Situasi seperti itu tampaknya telah mulai mengkonfirmasi legenda dari zaman kuno, tetapi 10 tubuh suci teratas tidak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka dalam proses pertumbuhan. Tak terlihat, ini telah memberikan tekanan tak terlihat pada banyak pangeran, jenderal, dan penguasa sekte. Diperkirakan bahwa rumah Bei Feng Hou akan bangkit sepenuhnya dengan pertumbuhan gadis yang menakjubkan ini. Sekarang gadis itu bergabung dengan Luo Yunzong, dengan perlindungan penuh dari raksasa itu, tampaknya proses pertumbuhan tidak dapat diubah, banyak kekuatan bahkan mulai berpikir untuk bersandar ke rumah Bei Feng Hou. Adapun faksi yang berseteru dengan istana Bei Feng Hou, seperti istana Shen Wuhou, Raja Xiangyang dan pasukan lainnya, mereka telah terdiam selama beberapa hari terakhir. Masalah anak laki-laki Shen Chen belum terselesaikan, dan sekarang dewi lain lahir, masih dari kekuatan yang bermusuhan, ini hanyalah berita bencana bagi mereka. Boom! Betapapun banyak keanehan yang muncul dalam pemilihan ini, banyak sekali orang yang datang untuk menyambut kembalinya tokoh-tokoh jahat tersebut. Malam harinya, dengan goyangan altar besar, akhirnya terjadi pergerakan. Dalam sekejap, alun-alun itu mendidih. Ledakan. Di altar besar, fluktuasi yang menakutkan menyebar, dan lorong biru mulai dibangun di antara dua pilar batu besar. Puluhan ribu orang yang hadir, semua orang tahu apa artinya ini, lorong terbuka, dan kumpulan karakter mengerikan yang terakhir akan keluar. Pada saat ini, orang-orang kuat Luo Yunzong juga siap untuk berjaga-jaga terhadap perubahan apapun, tidak hanya Moji, Wu Qingfeng, dan 12 tetua lainnya yang hadir, tetapi ada juga beberapa aura menakutkan yang tampaknya mengguncang dunia. Beberapa orang dengan basis kultivasi yang kuat tahu betul bahwa itu adalah lelaki tua Luo Yunzong, puncak keberadaan yang sebenarnya di antara para biksu umat manusia. Bahkan monster tua dari level ini datang secara diam-diam, yang cukup untuk menunjukkan bahwa atasan Luo Yunzong sangat mementingkan pemilihan Yunzu ini. Banyak orang sudah menduga akan seperti ini akibatnya, belum lagi anak laki-laki berduri yang berseteru di mana-mana, hanya Dewi Alam, diam-diam banyak orang yang ingin membunuhnya. Langkah seperti itu tidak diragukan lagi menyentuh garis bawah Luo Yunzong, dan itu adalah perubahan yang benar-benar tidak dapat ditoleransi. Begitu seseorang berani melakukan perubahan, itu akan menjadi tantangan bagi martabat tertinggi Luo Yunzong. Tidak mungkin keberadaan yang kuat dalam kekuatan yang kuat menjadi abadi. Jika Anda ingin berdiri di dunia ini, Anda harus selalu mengisi darah segar dan merekrut junior dengan potensi luar biasa. Tidak peduli apapun dari 10 tubuh suci teratas, mereka bertekad untuk menjadi pelaku kejahatan yang akan dianggap sebagai harapan masa depan di sekte manapun. Ini seringkali adalah pemberontak dari sekte super itu, dan Fu Zi pasti akan dihukum. Ledakan. Saluran biru terbuka perlahan, dan tiba-tiba, sebuah bendera hitam besar terbang dari langit, membawa roh jahat yang mengerikan, dan dibantai menuju altar. Ini adalah harta spiritual yang sangat kuat, dan juga mengandung sifat iblis, yang sangat tidak menyenangkan.
Akhirnya, beberapa orang tidak bisa duduk diam lagi. Mereka menggunakan senjata semacam itu untuk menekan dan membunuh semua karakter junior di altar teleportasi. Huff. Di platform tinggi, Mu Songbai memegang pagoda 7 lantai, mendengus dingin, dan melemparkan pagoda 7 lantai di tangannya. Ketika pagoda dipegang di tangan lelaki tua itu redup, tetapi saat dikorbankan, itu adalah cahaya putih terang, dan rantai keteraturan mengalir, tiba-tiba diperbesar dalam sekejap. Ledakan, fluktuasi hebat menyapu udara, dan kekuatan lelaki tua itu terungkap dengan jelas pada saat ini, hanya pukulan tatap muka membuat bendera hitam besar berkibar. Tidak dapat dihindari menyakiti orang yang tidak bersalah, fluktuasi yang tersisa juga dikumpulkan oleh pagoda. Sangat kuat, puluhan ribu orang yang hadir semuanya terkejut, tetua Luo Yunzong ini sangat kuat sehingga mengejutkan. Huff. Luo Yunzong Mu Songbai benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Suara seram datang dari kehampaan, jelas orang yang mengangkat spanduk itu, terlihat sangat tidak rela. Kamu tidak punya nyali. Mu Songbai, lelaki tua dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan, menggelengkan kepalanya dengan seringai, dan berdiri di sana setegas gunung Tai, dengan wajah kekanak-kanakan. Membunuh. Tiba-tiba, deretan 7 genderang pemukul lainnya terbang, memancarkan fluktuasi yang ganas, tidak ada yang memukul, tetapi mereka secara spontan mengeluarkan serangan panik. Suara sihir yang mengerikan. Banyak orang yang hadir terkejut dalam sekejap, seolah-olah hendak meninggalkan tubuh mereka, dan mereka kesakitan. Ini masih dalam situasi di mana 7 genderang ditabuh dan ujung tombak tidak diarahkan ke mereka. Jika mereka menargetkan penonton di alun-alun, banyak orang akan terbunuh atau terluka dalam sekejap. 7 gendang menghadapi deretan gendang pemukul, bahkan lelaki tua Mu Songbai tampak sedikit serius. Namun, baik dia maupun Wu Qingfeng dan yang lainnya di belakangnya tidak bingung. Tiba-tiba, suhu di sekitar alun-alun melonjak, dan daerah sekitarnya menjadi merah, sepertinya ada tungku besar yang menggantung di langit, membakar separuh langit menjadi merah. Seluruh alun-alun tampaknya telah diubah menjadi api neraka yang tak terlihat. Di atas langit, lautan api muncul di seluruh langit, dan titik cahaya merah tua yang menyilaukan dengan cepat membesar dari jauh ke dekat. Dengan teriakan pelan, seekor burung dewa yang terlihat seperti burung vermilion turun, burung dewa yang besar itu melayang di langit seperti gunung berapi aktif. Api Phoenix. Dalam kehampaan, seseorang berteriak. Ada lebih dari satu kelompok orang yang datang, tetapi begitu mereka melihat makhluk ini, mereka semua dipenuhi dengan kengerian. Dalam kegelapan, bahkan suara mereka menjadi serak. Engah. Phoenix api mengangkat kepalanya sepanjang waktu, mata Phoenix-nya melihat sekeliling, dan melihat 7 drum iblis terbang ke arahnya, paruh Phoenix sedikit terbuka, menyemburkan cahaya merah. Bang bang bang. Dalam cahaya merah, 7 drum iblis langsung menjadi abu. Tidak. Dalam kehampaan, seseorang berteriak, menyesal tanpa henti. Itu adalah satu set harta roh magis yang kuat, dengan total 7 buah, tapi di depan makhluk itu benar-benar rentan. Tuan Huofeng, tikus-tikus itu yang diam-diam menantang keagungan sekte saya, berharap untuk dihukum. Penatua Mu Songbai, orang tertua di halaman tetua, membungkuk dan membungkuk kepada makhluk itu saat ini. Huofeng tidak menanggapi, tapi tubuhnya yang besar sudah menghilang dari tempatnya. Oh tidak, puf-puf engah saat berikutnya, jeritan terdengar di kehampaan, dan di kehampaan ribuan meter jauhnya, lebih dari selusin sosok kuat meledak dan berubah menjadi kabut darah. Setelah itu, makhluk itu membubung ke atas dan menghilang ke langit. Di saat yang sama, lautan api yang memenuhi langit akhirnya surut dengan cepat. Di alun-alun, semua orang tercengang, terdiam kaget. Itu adalah Fire Phoenix Divine Bird, totem penjaga klan Tianluo, yang sudah lama ada. Segera, seseorang membisikkan kebenaran. Alasan mengapa sekte super itu mampu memiliki status transenden dalam umat manusia secara alami menakutkan dan tak terbayangkan. Faktanya, di antara sekte ada raksasa dengan makhluk ekstrim, tidak hanya Luo Yunzong, tetapi hampir setiap raksasa memiliki beberapa makhluk kuat yang duduk di belakang mereka. Apa yang tidak diharapkan semua orang yang hadir adalah kali ini, Luo Yunzong benar-benar mengundang totem penjaga mereka burung Phoenix api. Ini adalah burung dewa, kerabat dekat Suzaku, dan juga makhluk bawaan. Adapun Phoenix api barusan, jelas sudah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan kultivasinya telah mencapai puncaknya, berbicara tentang tanah Kyushu, bahkan di alam spiritual, tidak banyak keberadaannya, dapat bersaing dengannya. Ini jelas semacam pencegahan diam-diam, memikirkannya, manajemen senior Luo Yunzong sudah menduga akan ada orang kuat yang ingin menyakiti Dewi Alam itu, jadi mereka membuat banyak persiapan yang matang. Dengan makhluk menakutkan yang duduk sebagai komando, suasana di alun-alun tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Dalam kegelapan,
beberapa orang yang masih berpikir untuk menunggu kesempatan bergerak semuanya ketakutan hingga berkeringat dingin. Ledakan. Segera, lorong biru itu benar-benar terbuka, dan hampir 100 pahlawan muda yang telah mendapatkan token ungu semuanya keluar dari lorong itu. Begitu Shen Chen dan yang lainnya muncul, mereka menyadari bahwa suasana di sini sedikit tidak normal. Suhu panas di udara, bahkan setelah burung Phoenix Api pergi, masih memiliki sisa kehangatan. Itu Phoenix Api, itu datang ke sini sebelumnya. Mata indah Tante Waning bersinar terang, tidak ada yang mengingatkannya, tetapi dia menjelaskan misteri itu dalam satu kata. Fire Phoenix Shen Chen masih tidak tahu bahwa Luo Yunzong memiliki makhluk yang sangat kuat yang duduk sebagai komando. Tante Waning mengangguk, dan kemudian dengan singkat memberitahu Shen Chen beberapa rahasia tentang Phoenix Api itu, jelas dia tahu banyak. Seperti yang diharapkan dari Sekte Super dengan latar belakang kuno. Shen Chen terkejut, kekuatan Luo Yunzong agak di luar imajinasinya. Hehe, kalian anak-anak kecil, karena kalian sudah kembali, kemarilah. Pada saat ini, lelaki tua Mu Songbei mengelus janggutnya dan tersenyum, wajahnya penuh kebanggaan. Sebelumnya, serangan burung Dewa Api Phoenix tidak hanya membunuh semua orang kuat yang berada dalam kegelapan, tetapi juga memberikan pukulan kepada musuh kuat Luo Yunzong. Tegasnya, burung suci ini sudah menjadi nenek moyang suku Tianluo mereka, dan keberadaannya jauh lebih lama dari monster tua tertua di antara suku Tianluo. Biasanya, kecuali mereka dalam masalah serius, Fire Phoenix Divine Bird jarang muncul, tapi kali ini, membuat pengecualian untuk datang ke sini untuk membantu mereka. Dan semua ini sepenuhnya karena tubuh dewa bawaan itu, fisik yang begitu kuno dan bersinar, bahkan burung dewa pun sedikit tergerak. Temui semua penatua. Mendengar panggilan Mu Songbei, Shen Chen dan yang lainnya terkejut sesaat, lalu bergegas maju untuk memberi hormat. Meskipun mereka telah menjadi murid resmi Luo Yunzong, identitas mereka jelas berbeda dari orang-orang tua ini. Jika mereka ingin bergabung dengan sekte di masa depan dan menjalani kehidupan yang baik, mereka secara alami tidak boleh kehilangan kesopanan. Hehe, kamu tidak perlu bertemu orang luar. Mulai sekarang, kamu akan menjadi orang Luo Yunzongku. Orang tua Mu Songbei melambaikan tangannya, dan kemudian mengumumkan di depan umum selanjutnya, kamu akan memiliki waktu 1 bulan untuk menyelesaikan semuanya. Bulan depan hari ini, kamu akan datang berkumpul di sini. Ya, para jenius yang hadir sangat gembira. Bergabung dengan Luo Yunzong tentu saja merupakan sesuatu yang membahagiakan, tetapi bagi mereka, hal yang paling menarik adalah menyampaikan berita ini secara pribadi kepada keluarga. Hehe, tapi gadis kecil Waning adalah pengecualian, dia harus segera pergi ke sekte meskipun usianya sudah tua. Begitu suara lelaki tua itu keluar, wajah para pahlawan muda yang hadir semuanya sedikit berubah. Kenapa aku tidak boleh pulang? Xiao Nizi jelas sangat tidak yakin. Menurut praktik yang biasa, setiap pahlawan muda yang telah memperoleh kualifikasi murid Luo Yunzong memiliki waktu 1 bulan untuk pulang dan memperbaiki sebelum resmi memasuki sekte. Peraturan semacam ini bukannya tidak masuk akal, biasanya, setelah Anda bergabung dengan sekte tersebut, Anda tidak akan dapat kembali ke tanah Kyushu untuk waktu yang lama. Bahkan di dunia Lingyu yang sangat kompetitif, menghadapi persaingan ribuan monster, bahkan jika itu adalah junior yang luar biasa dari raksasa seperti Luo Yunzong, banyak orang akan binasa selama proses pertumbuhan. Ini bukanlah hal baru, dan justru karena masa depan yang tidak dapat diprediksi, Luo Yunzong selalu memiliki aturan seperti itu. Di tanah Kyushu, semua junior yang dipilih oleh Luo Yunzong tidak akan terlalu tua, karena pertimbangan dunia, ini juga akan membuat keluarga besar itu memiliki persiapan yang matang. Namun, kali ini, Xiao Nizi diberitahu bahwa dia adalah pengecualian dan tidak dapat mengikutinya kembali. Bagaimana dia bisa menerima ini? Bahkan di hadapan sesepuh Luo Yunzong yang menyendiri, dia tidak rendah hati atau sombong untuk berdebat dengan alasan. Hehe, gadis kecil itu tidak perlu marah. Ini adalah keputusan atasan sekte. Orang tua dan yang lainnya juga mengikuti keputusan Tuan Tanah. Orang tua Mu Songbei melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil ini memiliki status khusus sekarang, dan pentingnya Luo Yunzong tidak dapat dijelaskan dengan jelas dengan kata-kata. Keputusan atasan sekte, keputusan ini terlalu tidak manusiawi, sangat penuh kebencian. Tante Waning sangat marah, dan mengungkapkan ketidakpuasannya dengan kata-kata tegas di depan begitu banyak orang. Di sekitar alun-alun, orang-orang yang datang jauh-jauh untuk menonton pemimpin Yunzu tahun ini semuanya sedikit tercengang. Di mata mereka, orang-orang seperti kekuatan transenden Luo Yunzong, orang-orang di tanah Kyushu, bahkan pangeran, pasti kagum menghadapi sesepuh Luo Yunzong, beberapa orang hanya berbicara dengan sikap seperti itu. Terlebih lagi, jika kata-kata gadis itu dikejar dengan serius, akan ada rasa tidak hormat terhadap penguasa Luo Yunzong.
Siapa penguasa Luo Yunzong tidak diragukan lagi, itu adalah raksasa tingkat penguasa, apalagi Kyushu, bahkan di alam spiritual yang luas, dia pasti orang yang penting, pada hari kerja, hampir tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi kali ini, seorang gadis kecil yang baru berusia 14 atau 15 tahun sangat tidak puas dengan keputusan Tuan, yang membuat banyak orang merasa sedikit bingung. Tapi pikirkanlah, beberapa orang yang cerdas segera merasa lega. Dari kata-kata tetua Musongbei barusan, cukup untuk melihat betapa Luo Yunzong mementingkan gadis ini. Bahkan jika junior seperti itu diperlakukan sebagai harta, tidak ada seorang pun akan meminta pertanggungjawabannya. Benar saja, meskipun kata-kata Xiao Nizi membuat wajah beberapa orang tua di ruangan itu sedikit gelisah, tetapi tidak ada yang berbicara dan menegur mereka, mereka semua menggelengkan kepala sambil tersenyum. Apakah benar-benar tidak mungkin menjadi fleksibel? Tantai Waning juga tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri sekarang, dan mengertakkan gigi dengan enggan. Dia bersikeras untuk pulang karena dia benar-benar rindu pada awalnya, tetapi yang paling penting adalah jika dia pulang, dia akhirnya bisa tinggal bersama saudara laki-laki Chen Chen hampir sepanjang waktu. Orang luar sama sekali tidak dapat memahami pikiran gadis itu, mereka hanya mengira dia hanya sombong dan sombong. Tentu saja, dengan bakat gadis ini, meskipun dia sombong dan sombong, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa, ini adalah gadis surga yang sombong, dengan kecantikan tiada taraf, langka di zaman kuno, apapun yang dia lakukan, tidak ada keraguan, bahwa dia memiliki modal kualitas seperti itu. Seorang dewi alami, 4 kata sederhana sudah berarti segalanya. Hehe, gadis kecil, bukan karena kami tidak baik, tetapi ada beberapa hubungan yang kuat di antara mereka, Suzerain dan yang lainnya tidak boleh bertindak hati-hati, Anda juga telah melihat apa yang terjadi sebelumnya, ada lelaki tua dan yang lainnya duduk di sini, dan beberapa orang berani membuat masalah, itu tidak baik untuk Anda, jika Anda diizinkan pulang, konsekuensinya akan lebih tidak terduga, tolong pahami niat kami tulang tua dan tuan tanah. Orang tua Musongbei menghela nafas, kata-katanya sangat memohon, dia tidak menyembunyikan apapun, dia mengungkapkan semuanya dengan jujur. Segera, lelaki tua itu menambahkan kalimat lain dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, ini sebenarnya yang dimaksud ayahmu Bei Fenghou. Oh, Tantai Waning merasa sedih ketika mendengar bahwa ayahnya memiliki keinginan seperti itu, mengetahui bahwa mungkin tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. Matanya yang redup, secara tidak sengaja, beralih ke Shen Chen. Hehe, kamu tidak perlu terlalu serius, kakakku akan segera datang untuk menemanimu. Kata Chen Chen sambil tersenyum, dia tidak mengelak karena tatapan suram Xiao Nizi, dan kata-kata yang dia ucapkan juga berani itu mencengangkan, dan bahkan sesepuh Luo Yunzong yang hadir memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ya, gadis itu menghela nafas ringan, wajahnya yang cantik memerah, mendengar apa yang dikatakan kakak laki-laki Shen Chen, dia merasa bahagia seperti minum madu. Shen Chen menggelengkan kepalanya, dan mengusap kepala Xiao Nizi di depan begitu banyak orang. Dia secara alami tahu niat Luo Yunzong untuk tidak membiarkan Xiao Nizi kembali. Shen Chen tidak hanya tidak marah dengan niat ini, tetapi juga berterima kasih. Bahkan dia merasakan kulit kepalanya kesemutan dengan fluktuasi yang tersisa dari sebelumnya, secara rahasia. Lelaki tua Tianze memberitahunya bahwa ada beberapa pusat kekuatan dunia Tianyuan yang menyerang dan membunuh pada saat yang sama, serta harta roh yang kuat menunjukkan kekuatannya. Keahlian seperti itu benar-benar mengejutkan. Mengetahui bahwa Luo Yunzong siap bertarung, orang-orang itu masih berani bergerak. Bisa dibayangkan situasi Xiao Nizi setelah bakat alaminya terungkap. Orang tua Tianze bahkan mengatakan bahwa sebenarnya, ada orang-orang kuat di luar alam Tianyuan yang diam-diam menonton, tetapi setelah burung api Phoenix menunjukkan kekuatan supernaturalnya, orang-orang itu ditindas. Mengetahui hal ini, meskipun akan ada perlindungan Luo Yunzong yang kuat di sepanjang jalan, Chen Chen sudah mengkhawatirkan Xiao Nizi, dan sekarang keputusan ini jelas merupakan hasil yang paling ideal. Sekarang burung Dewa Api Phoenix telah lahir, dalam perjalanan kembali ke Luo Yunzong, bahkan jika Tuan Besar Sekte itu datang sendiri, akan sulit untuk menimbulkan gangguan, jadi itu yang paling berhati-hati. Hehe, nak, kamu sendiri dalam masalah baru-baru ini, kamu harus lebih berhati-hati. Penatua Musongbei tersenyum pada Chen Chen dengan makna yang dalam. Terima kasih telah mengingatkan, senior. Shen Chen mengangguk, meskipun dia tidak akan berani ceroboh tentang hal semacam ini bahkan jika lelaki tua itu tidak mengatakannya, tetapi lelaki tua itu sudah sangat jarang mengingatkan dirinya sendiri. Sebagai orang tua ini, pada hari kerja, belum lagi junior seperti dia, bahkan jika dia seorang pangeran, dia mungkin tidak dapat membuatnya berpura-pura sampai batas tertentu. Penampilannya di Pegunungan Bahuang dalam waktu singkat ini tampaknya telah berubah disetujui oleh orang-orang tua ini. Sekitar, semua pahlawan muda yang hadir iri pada Shen Chen dan mereka berdua.
Setiap orang dapat melihat bahwa kedua orang ini tampaknya lebih dihargai oleh para lelaki tua yang terpisah ini daripada mereka. Ini adalah kehormatan besar, artinya setelah bergabung dengan sekte di masa depan, perlakuan yang akan diterimanya juga akan luar biasa. Jauh lebih baik dari rata-rata pahlawan muda. Mengetahui keputusan Luo Yunzong, Shen Chen tidak punya pilihan selain berpisah sementara dari Xiao Nizi. Yang mengejutkannya adalah upacara setelah ujian itu sangat sederhana. Tokoh besar dengan identitas menyendiri ini sepertinya telah melihat kemewahan dan mengawal semua pahlawan muda keluar dari altar dengan selamat, dan segera menyelesaikan masalah terkait di sini dengan tergesa-gesa. Setelah itu, Xiao Nizi diusir dengan penuh semangat oleh Feng Xing seperti yang diharapkan Shen Chen, dia dijaga oleh burung api Phoenix di sepanjang jalan. Adapun Shen Chen dan yang lainnya, setelah melalui hari-hari pertempuran, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk berada di atas panggung malam itu. Semuanya tinggal di kota Ye. Hanya saja di kota Ye hari ini, ada arus bawah yang melonjak, dan banyak kekuatan bertempur secara terbuka dan diam-diam, menyebarkan keluhan di pegunungan Bahuang ke dunia luar. Shen Chen membunuh banyak orang di pegunungan Bahuang, dan banyak dari mereka adalah pahlawan muda dengan latar belakang yang kuat. Di kota Ye saat ini, tidak ada keraguan bahwa dialah yang berada di titik puncak. Keluarga Duan Lembah Pansi, rumah Markis Shenwu, Raja Xiangyang dan banyak kekuatan lainnya semuanya telah datang. Banyak orang kuat berkumpul di kota Ye secara diam-diam, dan ada banyak monster tua di antara mereka. Mereka semua sangat gatal untuk Shen Chen rumah pos tempat Chen dan yang lainnya beristirahat memiliki sesepuh Luo Yunzong yang bertanggung jawab, dan dia telah membunuhnya. Ye Cheng, rumah pos. Dibandingkan dengan arus bawah dunia luar, tempat ini sekarang telah menjadi sebidang tanah yang damai. Di aula, Shen Chen, Jiang Nian dan yang lainnya berkumpul untuk mengobrol dan minum. Awalnya, sekelompok orang yang telah memperoleh kualifikasi murid bernama telah pergi ke kaki Gunung Tianluo, tetapi karena banyaknya korban jiwa akibat pemilihan ini, sekte tersebut akhirnya membuat keputusan sementara. Murid bernama ini juga dapat memilikinya bulan waktu tinggal di Kyushu. Ayo, kakak Shen, aku akan menghormatimu dengan cangkir ini. Jiang Nian mengangkat gelasnya, tersenyum berani, dan memberi isyarat kepada Shen Chen. Hehe, lakukan. Shen Chen tidak sok, dan meminumnya dalam sekali teguk. Setelah 3 putaran anggur, 5 rasa makanan, tidak ada orang luar di seluruh rumah, semuanya adalah keturunan langsung dari rumah Bei Feng Hou. Sekarang orang-orang ini melihat Shen Chen lagi, tidak diragukan lagi sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang perlu dijaga dalam kesannya telah tumbuh ke tahap ini sekarang, atau, sebenarnya, mereka telah salah menilai dia sejak awal. Dapat dikatakan bahwa selain yang mulia putri rumah Bei Feng Hou, kejutan terbesar dalam pemilihan Luo Yunzong kali ini adalah kelahiran pemuda ini. Dalam beberapa hari terakhir, Jiang Nian dan yang lainnya juga telah mendengar tentang apa yang terjadi selama mereka terpisah di pegunungan, dan tentu saja mereka juga mendengar tentang reputasi terkenal Shen Chen. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, segalanya berbeda, dan Jiang Nian serta yang lainnya tidak dapat menahan perasaan seolah-olah mereka telah meninggal. Mereka semua sangat jelas bahwa mulai sekarang, jarak antara mereka dan pemuda ini ditakdirkan untuk semakin lebar, mungkin suatu hari, ketika mereka tiba-tiba melihat ke belakang, pemuda yang bertarung bersama saat itu telah membuat prestasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Terkenal di dunia. Jalan menuju yang kuat ini, di garis awal, jenius sejati yang tiada taranya telah mulai mengerahkan kekuatannya, dan itu hanya akan menjadi semakin menakutkan di masa depan. Lebih banyak orang pernah menganggap diri mereka jenius, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan dikalahkan dan secara bertahap kembali ke keadaan biasa-biasa saja. Dan untuk beberapa alasan, setelah melihat pemuda ini selama beberapa hari, ketika mereka melihat pemuda ini, mereka benar-benar merasakan tekanan yang besar dari satu sama lain. Pemuda itu tidak sengaja melepaskan aura apapun. Jiang Nian dan yang lainnya merasakannya di dalam hati mereka. Itu adalah gerakan yang tak terkalahkan. Di antara rekan-rekan mereka, mereka hanya merasakannya pada Yang Mulia. Malam itu, sekelompok orang mabuk dan baru saja mengalami ujian hidup dan mati, semua orang mau tidak mau membuka hati mereka malam ini, mengobrol dan tertawa bahagia, tanpa retorika, tetapi ada suasana damai. Mungkin selama bertahun-tahun, orang-orang yang akhirnya lulus ujian ini, dan berapa banyak orang yang akan binasa, berjuang untuk sukses, jalan ini ditakdirkan untuk diaspal dengan darah dan tulang, dan semua orang menikmati relaksasi yang langka. Di tengah malam, Shen Chen mendorong pintu keluar, dan ketika dia hendak kembali ke kamarnya, sesosok lelaki tua muncul di depannya. Orang tua Sisuan datang. Baru-baru ini, Shen Chen mengetahui bahwa tetua Bei Feng Hou Mansion ini juga memiliki hubungan yang mendalam dengan Luo Yunzong saat itu, dan tidak mengherankan jika lelaki tua itu muncul sekarang.
Pergilah ke kamar dan bicara. Orang tua Sisuan berdiri di sana, dengan warna yang rumit dan tak dapat dijelaskan berkedip di mata tuanya. Setelah sekian lama, ribuan kata berubah menjadi desahan. Siapa sangka lebih dari sebulan yang lalu, saya masih berpikir keras tentang bagaimana membuat anak ini bergabung dengan Luo Yunzong, tetapi sekarang memikirkannya, langkah seperti itu sangat mubazir dan konyol. Orang tua Sisuan merasa bahwa dia benar-benar buta, dan dia bahkan tidak melihat kedalaman anak dari keluarga Shen Yifeng ini. Terima kasih telah menjagaku, senior. Setelah memasuki ruangan, Shen Chen mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, lelaki tua dari rumah Bei Feng Hou ini banyak membantunya, dan pada saat itu, dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kualifikasi murid terdaftar baginya untuk pergi melalui pintu belakang, dan itu sepenuhnya karena penasaran. Shen Chen bukanlah orang yang tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan mereka yang memperlakukannya dengan baik secara alami akan mengingatnya di dalam hati mereka. Hehe, kamu orang menyebalkan, kamu bersembunyi cukup dalam, bahkan lelaki tua itu telah dirindukan olehmu. Lelaki tua Sisuan memarahi sambil tersenyum, dan ada sentuhan kelegaan di mata lamanya. Orang tua itu secara alami telah mendengar tentang kekacauan yang disebabkan oleh Shen Chen di pegunungan Bahuang dalam beberapa hari terakhir. Untuk apa yang dilakukan Shen Chen, orang tua itu hanya dapat menggunakan dua kata untuk menggambarkan mengerikan. Ini adalah naga dan phoenix dalam diri seseorang, dengan bakat yang menakutkan, tidak sombong atau terburu nafsu, dan pada waktunya dia pasti akan menjadi yang terkuat. Yang paling penting adalah ini adalah anak dari keluarga Shen Yifeng, dan dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan gadis kecil dari keluarga mereka. Tidak peduli pencapaian luar biasa apa yang akan dibuat anak ini di masa depan, itu akan menjadi berkah yang luar biasa bagi putra mansion Bei Feng Hou. Hehe, itu hanya kebetulan. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Menurutku itu tidak aneh untuk senior, kata Chen Chen sambil tersenyum. Nak, saya punya pertanyaan. Orang tua itu sangat ingin tahu. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak menjawab. Orang tua Sisuan berpikir sejenak, dan akhirnya tidak bisa menahan rasa ingin tahu, dan berkata itu dunia luar dikabarkan bahwa Anda telah melangkah ke ranah seni bela diri roh. Apakah ini benar? Ya, untuk lelaki tua yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Shen ini, Shen Chen tidak bermaksud menyembunyikan apapun, dan mengangguk dengan serius. Ini, meskipun hatinya sudah siap, lelaki tua itu terlalu terkejut untuk berbicara. Bukannya dia belum pernah melihat ranah seni bela diri spiritual sebelumnya. Gadis kecil dari keluarga Tantai lahir dengan tubuh dewa. Sejak dia menginjakkan kaki dalam kultivasi, dia lahir di ranah seni bela diri spiritual. Hanya saja disegel dengan metode rahasia. Siapa yang mengira bahwa di antara generasi muda di rumah Bei Feng Hou, selain gadis kecil mereka, ada monster yang tersembunyi. Ranah roh dan seni bela diri, 4 kata sederhana, terlalu berarti bagi pembangkit tenaga listrik veteran seperti mereka. Mereka yang bisa masuk ke ranah ini semuanya adalah eksistensi dengan basis kultivasi yang menjulang tinggi. Bahkan tulang tua mereka, hanya ada yang melihat ke atas. Dan ketika orang-orang dari generasi muda melangkah ke ranah seni bela diri spiritual, mereka hanya dapat digambarkan sebagai monster yang tiada taranya sejak zaman kuno. Mereka yang dapat memasuki konsepsi artistik misterius semacam ini pada tahap awal kultivasi semuanya adalah orang suci bawaan yang ditakdirkan untuk mengejutkan umat manusia di masa depan. Nak, penglihatan orang tua itu tumpul. Aku benar-benar tidak bisa melihat fisik seperti apa yang kamu miliki. Orang tua Sisuan penuh keraguan sambil terkejut. Masing-masing dari 10 tubuh suci yang legendaris memiliki aura yang unik, tetapi dari anak laki-laki dari keluarga Shen Yifeng ini, lelaki tua itu tidak dapat mendeteksi fluktuasi khusus, bahkan dalam buku-buku kuno yang dikumpulkan oleh rumah Bei Feng Hou, tidak ada informasi yang terkait dengannya tercatat. Hehe, bukan senior yang buta, tapi jalan anak ini agak istimewa. Chen Chen tertawa. Apa istimewanya? Orang tua Sisuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk orang kuat manapun, tidak mungkin tidak ingin tahu rahasia di balik Shen Chen. Dari sudut pandang orang tua itu, anak ini ada keanehan di mana-mana di tubuhnya, yang tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Garis keturunan ekstrim. Shen Chen berhenti. Apa? Murid lelaki tua Sisuan tiba-tiba membesar pada saat ini. Kejutan yang tak tertandingi tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Setelah waktu yang tidak diketahui, wajah lelaki tua Sisuan menunjukkan warna yang kompleks. Hehe, keluarga Shen diberkati. Orang tua Sisuan tertegun untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghela nafas tanpa alasan. Awalnya, di mata lelaki tua itu, tidak peduli seberapa menakutkan pencapaian Shen Chen di masa depan, dia tidak akan bisa dibandingkan dengan gadis kecil Wan Ning itu, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya.
Garis keturunan ekstrim telah menjadi legenda sejak zaman kuno, dan bahkan dianggap sebagai jalan buntu, 10 tubuh suci sangat langka, tetapi dalam tahun-tahun tanpa akhir, ada beberapa, tetapi yang disebut garis keturunan ekstrim belum pernah terlihat sebelumnya, di mata banyak orang, keadaan yang diperoleh terlalu ilusi. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang benar-benar melakukannya sekarang, dan pemuda ini sedang duduk di depannya. Desahan lelaki tua tadi memiliki arti yang rumit. Ya, keluarga Sen memang diberkati. Kebangkitan anak ini, seperti gadis kecil itu, hampir tidak dapat diubah di masa depan. Selama anak ini mati di tengah jalan, dia akan mencapai puncak kultivator manusia di masa depan, cukup untuk mewakili umat manusia untuk memperebutkan hegemoni dalam domain spiritual. Pada saat itu, keluarga Sen tidak akan dapat melanjutkannya, dianggap sebagai kekuatan tambahan dari rumah Bei Feng Hou, atau bahkan yang disebut tanah lukisan, menjadi markis mungkin tidak berarti banyak bagi keluarga Sen. Di tengah rasa bersalah yang rumit, lelaki tua itu diam-diam bersukacita. Lelaki tua itu tahu betul bahwa jika lelaki muda ini tidak terkait erat dengan rumah mereka di Bei Feng Hou, maka dia ditakdirkan untuk menjadi musuh tangguh Xiao Nizi di masa depan. Hehe, sepertinya itu kehendak Tuhan. Setelah sekian lama, lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas lagi. Hanya saja kali ini, mata lelaki tua itu jelas menjadi main-main, menatap Sen Chen, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Sen Chen menyentuh hidungnya, pura-pura tidak tahu arti desahan lelaki tua itu. Nak, kamu mungkin ingin kembali ke Mocheng selanjutnya, kan? Melihat penampilan Sen Chen, lelaki tua Sisuan menggelengkan kepalanya, dan kemudian mengubah topik pembicaraan. Yah, sudah lama sejak aku keluar, sudah waktunya untuk kembali. Sen Chen menghela nafas dengan emosi, dengan ekspresi melankolis di wajahnya. Saat itu ketika dia dibawa pergi secara paksa oleh hantu tua dari Yukuan itu, Sen Chen masih samar-samar mengingat wajah ayah dan anggota keluarganya yang sedih dan menyesal, dan perpindahan selama lebih dari setahun membuat Sen Chen mengalami banyak hal. Memikirkannya sekarang, itu benar-benar tidak bisa dijelaskan. Untungnya, penatua Musongbai dari Luo Yunzong telah memberitahunya bahwa dia bisa kembali sekarang. Orang tua Musongbai bahkan mengatakan bahwa sekarang atasan sekte telah dengan jelas menyatakan sikap mereka dan akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya sampai akhir. Orang-orang dari Istana Neter telah mendekatinya sebelumnya, tetapi itu tidak berhasil, dan mereka semuanya ditendang oleh sesepuh Luo Yunzong. Bahkan keluarga Sen mereka akan dimasukkan dalam pasukan tambahan eksternal Luo Yunzong dalam waktu dekat. Mereka akan membangun lingkaran sihir yang kuat di keluarga Sen. Jika terjadi sesuatu, Luo Yunzong yang kuat akan segera bergegas membantu. Berkat semacam ini tidak diragukan lagi membuat Sen Chen sangat bersemangat, dan dia bahkan tidak bisa menahan perasaan sedikit berterima kasih kepada Luo Yunzong. Di masa lalu, menghadapi pengejaran orang-orang dari Istana Neter, dia hanya bisa menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya, tapi mulai sekarang, setidaknya sisi baiknya, dia tidak perlu lagi khawatir tentang apapun, dan dia bisa kembali dengan cara yang sah. Hehe, jangan khawatir, nak, aku tidak bisa menjaminnya secara rahasia. Tapi di permukaan, Luo Yunzong selalu menepati janjinya dan tidak akan pernah melepaskannya. Keluarga Sen Anda berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Orang tua Sisuan sepertinya melihat sesuatu, dan tersenyum ringan. Sen Chen mengangguk, kejadian ini membuatnya memiliki kesan yang baik tentang raksasa aneh itu tiba-tiba. Meskipun dia tahu bahwa alasan sekte bertindak seperti ini adalah karena dia menghargai potensinya sendiri, itu sudah sangat baik bagi Luo Yunzong untuk dapat melakukan ini, dan itu memecahkan banyak kekhawatiran baginya. Ngomong-ngomong, senior, di mana keluarga Qin di Ye Cheng? Sen Chen tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata. Meskipun Qin Xiu telah dieksekusi, Sen Chen tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan pria itu di Pegunungan Bahuang. Dan hal itu, bagaimanapun juga, tidak mungkin untuk menjauh dari keluarga Qin. Beberapa hari yang lalu, keluarga Qin sudah berada di bawah kendali orang kuat yang dikirim oleh Luo Yunzong, tetapi beberapa ikan kecil ditangkap, tetapi beberapa ikan besar, seperti beberapa tokoh penting keluarga Qin, sudah ditangkap, memegang kendali sejak awal seleksi. Saya tidak tahu kemana harus pergi, saya kira saya sudah siap untuk itu. Di mata lelaki tua Sisuan, ada juga sedikit kedinginan. Kali ini, junior dari rumah Bei Feng Hou diserang di Pegunungan Bahuang. Setelah Jiang Nian dan yang lainnya keluar, mereka secara alami melaporkannya segera. Bahkan jika Luo Yunzong tidak mengambil tindakan atas masalah ini, rumah Bei Feng Hou mereka tidak akan hanya duduk diam. Faktanya, setelah keluarga Qin dicopot oleh Luo Yunzong yang kuat, kota Ye saat ini telah diurus oleh keturunan langsung rumah Bei Feng Hou. Pasukan mengambil alih. Oke, inilah yang pantas diterima keluarga Qin. Sen Chen mencibir dengan acuh tak acuh, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana dengan sekte kuno lima hantu.
Membidik ras alien itu, Luo Yunzong telah mengirim orang kuat untuk menghadapinya, tetapi sepertinya tidak ada hasil yang memuaskan. Orang tua Sisuan sedikit mengernyit, dan berkata hanya mengandalkan agama kuno dari 5 hantu, saya tidak berpikir itu akan mungkin. Jika Anda memiliki nyali untuk membuat masalah pada kartu truf Luo Yunzong, di belakang sekte kuno 5 hantu, pasti ada raksasa yang mendukungnya. Senior, maksudmu Nether Palace mata Sen Chen dingin. Atau tepatnya, seharusnya klan Mingxia di belakang istana Nether. Kata lelaki tua Sisuan. Benar saja, orang-orang itu ada di belakang layar, mereka benar-benar berlama-lama. Wajah Sen Chen sedikit suram, hingga hari ini, dia masih membenci istana Nether, yang merupakan kebencian mendalam yang tidak dapat diselesaikan. Sejak hantu tua Yukuan menangkapnya karena keegoisannya sendiri, permusuhan telah terbentuk, dan permusuhan yang mengikuti Liu Yunzong terlibat dan dihancurkan, yang tidak diragukan lagi membuat keluhan ini sampai mati tanpa akhir. Sekarang, tidak ada yang perlu dikatakan. Sen Chen mati-matian meningkatkan kekuatannya. Sebagian besar, itu karena dia tidak bisa menelan nafas di dalam hatinya. Dia tidak memberi orang-orang di tanah ajaib itu beberapa warna jiwa-jiwa heroik Yunzong itu. Anak kecil, kebencian benar-benar bisa membuat seseorang bekerja keras, tapi itu terlalu berlebihan. Melihat kemarahan berkilat di mata Sen Chen, lelaki tua Sisuan terkekeh. Baiklah, terima kasih senior telah mengingatkan saya, junior ini pasti akan mengingatnya. Sen Chen mengangguk dengan serius. Sen Chen secara alami memahami arti dari kata-kata lelaki tua itu, faktanya, sejak zaman kuno, orang-orang kuat yang telah mencapai puncak, selain bakat mereka yang menakjubkan, juga memiliki hati yang kokoh. Terutama pada tahap kultivasi selanjutnya, keunggulan fisik secara bertahap akan dihaluskan, dan ketika seseorang mulai menjelajahi Grand Dao, hanya mereka yang memiliki ketekunan tinggi yang dapat mencapai sesuatu. Yang dimaksud lelaki tua itu tentu saja adalah bahwa dia tidak ingin dia kehilangan akal karena beberapa hal eksternal. Itu benar. Orang tua Sisuan mengangguk dan tersenyum ringan. Bocah dari keluarga Sen Yifeng ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Orang tua itu menantikannya. Kali ini ketika penjahat kecil ini kembali, betapa indahnya wajah Sen Yifeng dan teman-temannya akan. Keesokan paginya, Sen Chen membuat beberapa penyesuaian dan mulai meninggalkan Ye Cheng. Dalam perjalanan ini, dia akan melakukan perjalanan bersama orang-orang dari rumah Bei Feng Hou pada saat yang sama, lelaki tua Mu Songbai juga memberinya senjata spiritual khusus. Itu adalah altar miniatur yang sangat indah, seukuran telapak tangan, diukir dengan rune misterius dan rumit. Tadi malam, lelaki tua Mu Songbai memberitahunya bahwa jika dia dalam bahaya, dia bisa menggerakkan benda ini dengan pikirannya. Setelah senjata spiritual itu diaktifkan, dalam jarak 3000 mil, dimanapun dia berada, akan ada ahli dari Luo Yunzong untuk membantunya dalam sekejap. Secara alami, tidak mungkin bagi Sen Chen untuk menolak jimat penyelamat hidup seperti itu. Orang-orang tua itu sangat baik, mengetahui bahwa mereka dalam bahaya sekarang, jadi mereka memberinya harta yang begitu banyak. Ye Cheng hanya berjarak kurang dari 2000 mil dari Mo Cheng, yang berarti bahwa setelah menempuh jalan, dimanapun mereka berada, jika menghadapi bahaya, mereka akan dapat bergerak di Luo Yunzong yang kuat untuk membantu. Tentu saja, jika itu hanya masalah biasa, Sen Chen tidak akan dengan mudah membiarkan orang kuat Luo Yunzong pergi jauh-jauh. Di pintu masuk penginapan, orang-orang dari Bei Feng Hou Mansion sudah lama menunggu. Jin Teng, jenderal rumah Bei Feng Hou, menunjukkan sedikit ketidaksabaran di wajahnya yang tampan. Hehe, aku membuatmu menunggu lama. Tidak lama kemudian, Sen Chen mengendarai kuda Liu Yun, megah dan megah. Ini adalah tunggangannya yang dipilih dengan cermat, dan dia menghabiskan ratusan pil gathering, karena itu, dia terlambat untuk sementara waktu. Karena apa yang terjadi terakhir kali, Jin Teng jelas tidak berurusan dengannya. Meskipun dia tahu bahwa Sen Chen telah mendapatkan reputasi besar di pegunungan Bahuang, itu tetap bukan apa-apa di mata Jin Teng. Bahkan, semakin agung anak ini, semakin kesal dia, terutama ketika dia melihat anak ini berani menyentuh yang mulia di alun-alun tadi, hatinya hampir meledak karena marah. Hehe, Sen Chen merasa sang jenderal masih sangat memusuhi dia, jadi dia hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Di gerbong, lelaki tua Sisuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun kekuatan Jin Teng tidak terlalu menonjol di antara para jenderal rumah Bei Feng Hou mereka, tetapi pada usia 20-an, ia dapat memiliki basis kultivasi dari kondisi penempaan tulang puncak, yang tidak buruk, kesombongan tidak bisa dihindari. Adapun anak dari keluarga Sen Yifeng, lelaki tua itu tidak pernah berpikir bahwa dia adalah seseorang yang bisa marah, dan mereka berdua mungkin memiliki banyak gesekan di sepanjang jalan. Sen Chen dan rombongannya meninggalkan rumah pos dan langsung pergi ke gerbang utara.
Ketika mereka sampai di gerbang kota, Mutiara Lembah Impian sudah lama menunggu. Saya telah melihat senior si Meng Yuhan, dengan jubah berkibar, melangkah maju untuk memberi hormat pada lelaki tua itu. Hehe, kamu tidak harus sopan, gadis kecil. Aku akan mengirimkan salamku kepada Tuan Guigu atas nama lelaki tua itu. Jika kamu bebas, selamat datang di Beifeng Hou Mansion sebagai tamu. Kepada Mutiara Lembah Impian ini, lelaki tua Sisuan sangat sopan dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Lembah Mengling memiliki sejarah panjang dan latar belakang yang kaya, bahkan melampaui banyak pangeran. Secara alami, keberadaan seperti itu tidak bisa terlalu sombong. Selain itu, dengan temperamen lelaki tua itu, dia bukanlah tipe orang yang matanya lebih tinggi dari atas. Saya mendengar bahwa Meng Yuhan dan yang lainnya memiliki beberapa persimpangan dengan gadis kecil mereka di pegunungan Bahuang, dan lelaki tua itu memandangi mutiara ini dengan mata yang sangat damai. Meng Yuhan dan yang lainnya menunggu di sini pagi-pagi sekali, tentu saja karena ikan batu hitam tadi malam, mereka menemukan vas yang dapat memelihara makhluk hidup, dan sekarang mereka datang untuk mengambil ikan batu hitam. Hal ini sangat berguna untuk Dreaming Spirit Valley, dan bahkan sangat diperlukan. Kali ini, saya dapat menemukan beberapa mutiara secara kebetulan kali ini, dan semuanya sangat serius. Ho, Meng Yuhan mengguncang pergelangan tangannya, mengeluarkan vas biru, dan menyerahkannya ke di depan Sen Chen. Sen Chen tidak berbicara omong kosong, mengambil vas itu, dan mulai melemparkan ikan batu hitam ke dalamnya. Menurut perjanjian awal, dia harus mengambil 3 ikan batu hitam sebagai hadiah, ditambah yang dia janjikan untuk diberikan kepada gadis kecil Meng Chanmo, sehingga totalnya menjadi 4. Namun, pada akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, Sen Chen benar-benar memasukkan 10 ikan batu hitam sekaligus. Ketika botol harta karun dikembalikan ke Meng Yuhan lagi, Rao sedikit terkejut dengan mutiara yang dingin dan bangga ini. Terima kasih. Setelah linglung, Meng Yuhan tersipu, mengambil vas itu, dan menatap Sen Chen dengan penuh terima kasih. Saat ini, banyak orang di gerbang kota, melihat pemandangan ini, banyak orang yang iri, jika bukan karena latar belakang orang-orang ini, mereka akan mengambil tindakan untuk menjarah. Bahkan budak tua di rumah Beifeng Hou, termasuk lelaki tua Sisuan, sedikit heran dan tidak percaya. Sen Chen membawa ikan batu hitam, dan telah menyebar ke dunia luar dalam beberapa hari terakhir. Tidak ada yang mengingini hal ini, hanya karena wajahnya, bahkan mereka yang memiliki kontak dengannya, mereka tidak dapat membukanya, mulut mereka dengan baik, dan mereka tidak bisa menyelamatkan muka. Tapi siapa sangka di depan mereka, anak ini benar-benar akan memberikan 10 di antaranya kepada orang lain sekaligus, yang terlalu kaya dan sedikit mengejutkan. Di depan tim penjaga, wajah Jin Teng sedikit muram, entah kenapa dia sangat kesal saat melihat pemandangan itu, tapi dia tidak bisa menemukan alasan penyerangan itu. Segera, Sen Chen dan rombongannya meninggalkan Ye Cheng, dan mereka berlari di jalan resmi. Bocah bau, kamu cukup murah hati. Tetua Sisuan memarahi sambil tertawa di kereta. Rumah Beifeng Hou juga merupakan eksistensi terkemuka di antara pasukan pangeran. Secara alami, mereka telah mendapatkan item ini sebelumnya, tetapi mereka hanya sedikit. Jumlah dekade tidak melebihi 10 item. Tetapi ketika datang ke anak ini, satu nada semua diberikan. Hehe. Senior bercanda. Sen Chen merasa malu, ada kesepakatan tentang masalah ini sebelumnya, dan aku baru saja memenuhi janji itu. Setelah itu, Sen Chen berkata dengan serius, saya mendengar dari Xiao Nizi bahwa Paman Tantai telah melindungi keluarga Sen kami di Mocheng sebelumnya, ditambah hubungan saya dengan Xiao Nizi, sebelum saya pergi, saya akan mengambil 100 ikan batu hitam lagi, disumbangkan ke Beifeng Hou S Mansion, itu bisa dianggap sebagai penghormatan kepada Paman Tantai. Kali ini, giliran lelaki tua itu yang merasa sedikit malu, dia baru saja berbicara dengan santai, dan tentu saja itu bukan untuk memeras harta Sen Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar menganggapnya serius. Dan tembakannya sangat mengerikan, 100 ikan batu hitam, sangat kaya, bahkan lelaki tua itu merasa sedikit kering. Hehe, itu seharusnya tapi segera, lelaki tua itu tersenyum main-main lagi, dan menatap Sen Chen dengan penuh arti, mengambil hadiah dermawan Sen Chen ke rumah Beifeng Hou sebagai hal yang biasa. Hehe, Sen Chen merasa malu dan menyentuh hidungnya. Di satu sisi, melihat pemandangan ini, Jin Teng menjadi semakin marah, namun karena identitasnya sebagai orang tua, ia tidak berani menyerang. Dalam beberapa hari berikutnya, Sen Chen dan rombongannya melakukan perjalanan siang dan malam. Seperti yang diharapkan oleh lelaki tua Sisuan, di sepanjang jalan, jenderal keluarga Jin Teng dan anak dari keluarga Sen Yifeng mengalami berbagai pertengkaran, dan mereka hampir berselisih beberapa kali, semua karena beberapa masalah sepele. Akhirnya,
Ketika mereka beristirahat di lereng bukit, keduanya benar-benar berselisih karena masalah rute. Jin Teng bersikeras mengikuti rute yang direncanakan semula, tetapi karena beberapa alasan khusus, Shen Chen memutuskan untuk mampir ke kota Loyun. Awalnya, Shen Chen telah menjelaskan bahwa mereka dapat berpisah, tetapi lelaki tua Sisuan tidak setuju, mengatakan bahwa dia dapat pergi ke kota Loyun bersamanya. Sekarang setelah lelaki tua itu berbicara, orang-orang lain di rumah Hou secara alami tidak akan memiliki pendapat, tetapi mereka tidak mau, karena alasan ini, Jin Teng dan Shen Chen benar-benar berselisih. Agak sarkastik. Awalnya, demi Xiao Nizi, Shen Chen terlalu malas untuk berbicara dengannya, tetapi orang ini membuat kemajuan sedikit pun, dan pada akhirnya, bahkan Shen Chen menjadi sedikit marah. Wah, jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu bangga bahwa kamu telah memperoleh kualifikasi pemuridan resmi Luo Yunzong. Di mata saya, kamu sebenarnya bukan apa-apa sekarang. Nada bicara Jin Teng sangat agresif, jelas dia telah bersabar untuk waktu yang lama. Kamu benar, di mataku, kamu bukan apa-apa. Tidak butuh setengah tahun untuk pencapaianmu saat ini. Aku bisa dengan mudah melakukannya. Aku tidak tahu apakah kamu bangga atau tidak, tapi aku tahu tidak peduli aspek apa yang kamu bandingkan, kamu tapi itu masalahnya. Wajah Shen Chen acuh tak acuh, dan dia melawan tanpa ampun. Kamu mencari kematian. Jin Teng sangat marah, seolah-olah ekornya telah diinjak. Di usianya, sudah pasti sangat bagus untuk mencapai prestasi seperti itu pada tahap ini, tetapi anak ini sangat meremehkannya, yang membuat Jin Teng langsung membunuh. Anda tahu, anak ini, sebulan yang lalu, sangat sia-sia sehingga dia harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya bahkan ketika dia mengayunkan tombak panjang dengan santai, apa yang dia anggap sebagai sesuatu. Jin Teng sangat tidak yakin, dan tiba-tiba aura tirani meletus dari tubuhnya, ingin menunjukkan warna pada Shen Chen. Jangan membuat kesalahan. Orang tua Sisuan menunjukkan ketidaksenangan. Jika mereka berada di generasi yang sama, dia tidak akan banyak bicara jika mereka melampiaskan amarah satu sama lain. Rumah Bei Feng Hou selalu mengagumi kekuatan dan telah lama terbiasa dengannya. Namun, jenderal keluarga Jin Teng lebih tua dari anak itu dari keluarga Shen Yifeng. Cukup banyak, dengan jeda hampir 10 tahun. Kesenjangan usia ini mungkin tidak dianggap sebagai masalah besar pada tahap kultivasi selanjutnya, tetapi pada tahap awal kultivasi, itu adalah jarak yang hampir tidak dapat diatasi. Orang tua itu tidak lagi meragukan bakat Shen Chen, tetapi bagaimanapun juga, anak ini belum berusia 15 tahun, jika dia menghadapi seorang pemuda, dia akan dirugikan. Bahkan Jiang Nian dan yang lainnya di kejauhan diam-diam berkeringat untuk Shen Chen. Di rumah Bei Feng Hou pada hari kerja, meskipun mereka muak dengan pria sombong Jin Teng, mereka harus mengakui bahwa pria ini memang orang jahat di generasinya. Dikatakan bahwa Jin Teng awalnya akan bergabung dengan Luo Yunzong, tetapi sayangnya karena beberapa hal, dia melewatkan pemilihan sesi itu secara tidak sengaja. Kejadian ini selalu menjadi luka yang mendalam di hati Jin Teng, untuk waktu yang lama, dia merasa bahwa jika dia bisa bergabung dengan Luo Yunzong dan mendapatkan sumber daya kultivasi dari sekte super itu, prestasinya pasti tidak sebaik dia sekarang. Hehe, tidak apa-apa, karena pria ini sangat sombong, biarkan aku yang mendisiplinkannya daripada Xiao Nizi. Tanpa diduga, yang mengejutkan semua orang, di hadapan provokasi Jin Teng, Shen Chen tidak bersembunyi di bawah perlindungan lelaki tua Sisuan dan tetap diam, tetapi berdiri dengan postur yang sangat tinggi dan senyum tipis, wajahnya penuh air mata, kepercayaan diri. Ini pria tua itu sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Orang tua itu memiliki kekuatan yang kuat di puncak alam kondensasi, jadi dia secara alami tidak takut akan kesalahan apapun dalam pertempuran nanti. Jika situasinya tidak tepat, dia dapat melakukan intervensi kapan saja. Tentu saja, yang paling penting adalah, seperti beberapa pelayan tua yang hadir, lelaki tua Sisuan juga penasaran dengan kekuatan tempur anak dari keluarga Shen Yifeng saat ini. Tepat pada waktunya, kali ini, saya dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri apakah pria ini sehebat rumor yang beredar. Haha, nak, sepertinya kamu benar-benar sombong. Melihat Shen Chen benar-benar berani bertarung, Jin Teng tertawa penuh kemenangan, dengan tatapan main-main di matanya. Jika ada sesuatu, jika kamu memiliki kemampuan, keluarkan saja dan lihatlah. Shen Chen tersenyum ringan, busur percaya diri di sudut mulutnya menjadi lebih intens sekarang. Sejak dia menyatu dengan sinar jiwa naga itu, keyakinan tak terkalahkan di dalam hatinya juga menjadi semakin kuat. 230